Bab 1221, Tekanan, Motivasi. Bukan hanya dia, ketika dia mengatakan ini, mata semua orang yang hadir menjadi kental. Ya, ayo kita datang bos. Kamu sudah membayar begitu banyak. Kali ini kita akhirnya punya kesempatan untuk bergerak. Percayalah, kita juga bisa, kata Qian Lei nyaring. Melihat partner di depannya, Lan Xuanyu mengangguk sedikit. Oke, kita semua bersama. Besar benar, ini adalah kesempatan kita untuk menunjukkan diri kita ke halaman dalam. Kesempatan ini terlalu langka untuk kita. Anda tidak bisa melewatkannya dan Anda tidak bisa kalah. Petik 2. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya, dan semua orang meletakkan telapak tangan mereka di atas satu sama lain, dan ketujuh dari mereka saling memandang, mata mereka bersinar cerah. Di mata mereka, hanya keyakinan akan kemenangan yang membara. Bahkan jika dibandingkan dengan kompetisi Tanglong, yang baru saja memenangkan kejuaraan, hati Lan Xuanyu jauh lebih penting daripada konferensi kencan nasib Dewa Laut yang akan datang. Ini adalah level yang harus mereka lewati untuk benar-benar memantapkan diri mereka sebagai Shrek Seven Devils. Hanya setelah melewati level ini mereka dapat benar-benar menjadi pemimpin generasi baru. Paviliun Poseidon. Master Paviliun, akankah tekanan pada Xuanyu dan yang lainnya terlalu berat kali ini? Yi Zichen berdiri di belakang Master Paviliun Sagot dan berkata dengan suara rendah. Paviliun Master Poseidon tersenyum tipis dan berkata, tekanan juga motivasi. Pernahkah Anda melihat video dari game itu? Lihat, ini sebanding dengan pertempuran ekstrim, kata Yi Lao tanpa ragu-ragu. Ya, hanya kami yang tahu bahwa mereka sudah memiliki kekuatan tempur semacam ini. Tetapi para guru dan siswa di halaman dalam tidak tahu. Ini adalah kesempatan bagi Xuanyu untuk menunjukkan dirinya sendiri. Di saat yang sama, rekannya juga karena dia. Keberadaan terlalu banyak untuk ditekan. Jika mereka tidak memberi mereka jalan keluar untuk melepaskan, kepercayaan diri mereka akan rusak. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan bagi mereka. Jika mitranya tidak dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan diri, kualifikasi apa yang mereka miliki untuk menjadi generasi baru Shrek Seven Monsters? Gelar ini tidak hanya mewakili kejayaan, tetapi juga mewakili tanggung jawab. Mereka harus menunjukkan kepada semua orang bahwa mereka dapat memiliki kekuatan untuk memikul tanggung jawab ini. Jika tidak, malah itu diakui oleh Akademi, dan mereka tidak bisa menjadi Shrek Seven Devils yang sebenarnya. Petik 2. Yi Zichen sedikit mengernyit dan berkata, 3 Lan Xuanyu, Bai Xiuxiu, dan Tang Yuge telah dipastikan menjadi kekuatan dari judul Douluo. Seharusnya tidak menjadi masalah besar, tapi 4 lainnya memiliki lebih banyak masalah. Kecuali, Yuan Enhui mendekati puncak ring ke-8, dan 3 lainnya baru saja memasuki tingkat ring ke-8. Tidak mudah untuk melawan senior. Petik 2. Paviliun Master Poseidon tersenyum tipis, 7 monster Shrek adalah keseluruhan. Sebelum kencan buta, saya mengumumkannya sendiri. Tentu saja, saya tidak akan membiarkan mereka ditantang persis sebagai 1 lawan 1. Itu tidak adil bagi mereka. Yi Zichen tersenyum dan berkata, kalau begitu, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Saya tidak berharap Xuanyu tumbuh begitu cepat. Hanya dalam 1 tahun, dia membuat lompatan terus-menerus. Ini sama dengan tingkat pertumbuhannya yang lambat sebelumnya. Sebagai perbandingan, mereka tidak seperti 2 orang. Petik 2. Master Paviliun Sagot menghela nafas pelan, bagaimanapun, itu anak mereka. Bagaimana bisa timbangan emas menjadi benda di kolam, dan akan berubah menjadi naga dalam badai. Terlebih lagi, dia adalah pewaris sejati dari garis keturunan Dewa Naga. Jika Anda katakan, nomor 1 di Akademi Kemakmuran kedua datang dari mantan pendiri Sekte Tang, Tang San, leluhur dari Sekte Tang. Jadi, kemakmuran kedua bisa dikatakan ada di Lingbing Douluo Huo Yuhao, dan Wulin adalah yang ketiga. Dialah yang membalikkan keadaan dan jatuh. Bawa Akademi kembali ke jalurnya dan ciptakan kejayaan lain. Dan jika ada keempat kalinya, itu mungkin jatuh pada Lan Xuanyu. Dibandingkan dengan yang lain, hal terpenting kali ini adalah saya berharap dia akan datang kepada semua orang. Tunjukkan diri Anda. Untuk meletakkan dasar bagi warisan masa depan Master Paviliun Poseidon. Yi Zichen berkata, sayangnya, pujian yang dia buat tidak dapat dipromosikan ke dunia luar. Jika tidak, saya khawatir seluruh federasi akan terkejut. Jika Anda melihat pujian itu saja, dia semakin dekat dan dekat.
Master Poseidon berkata, generasi baru lebih baik daripada yang lama. Bagaimanapun, ini bukan era kita lagi. Itu milik mereka. Tuan Pavilion, jika Putri Yinlong bangun, mereka semua akan pergi. Kamu, kata Yi Zichen ragu-ragu. Pavilion Master Poseidon tiba-tiba berbalik dan menatapnya dengan mata terbakar. Ada apa denganku? Tidak ada. Sebagai orang kedua di Akademi Shrek, Yi Zichen sedikit takut menghadapi tatapannya, tetapi membungkuk dengan hormat. Pavilion Master Poseidon perlahan mendatanginya, tiba-tiba membuka lengannya dan memeluknya dengan wajah lamanya. Yi Zichen tiba-tiba menjadi kaku, Master Pavilion. Kita bergaul selama 10.000 tahun, jauh lebih lama daripada yang kita habiskan dengannya. Apakah Anda punya niat, bukankah saya melihatnya? Tetapi waktu tidak berarti banyak. Saya orang yang keras kepala, sejak 10.000 tahun yang lalu, saya dianggap sebagai ilmuwan gila. Saya sebenarnya tidak punya hati, tetapi dalam pikiran saya, itu hanya sebuah sosok yang terpatri. Sebenarnya, saya bukan manusia sungguhan. Zichen, sebenarnya, Anda benar-benar harus temukan kebahagiaanmu sendiri. Ada 3 kata yang belum pernah aku ucapkan kepada siapapun seumur hidupku, termasuk dia. Tapi aku sangat ingin mengatakannya padamu. Petik 2, tidak, jangan katakan itu. Yi Zichen tiba-tiba berkata dengan keras, dan kemudian tiba-tiba memeluk Master Pavilion seagot, matanya memerah. Sebuah cahaya perak menyala, lengannya berlubang, dan seagot Pavilion Master telah muncul di belakangnya. Mungkin, ada satu hal yang sama, yaitu keras kepala. Jika kamu tidak bertemu dengannya, temui kamu yang begitu keras kepala, mungkin. Tapi, di dunia ini, bagaimana mungkin? Petik 2, dengan senyum mencela diri sendiri, dia menjauh dengan tenang, hanya menyisakan Yi Zichen dengan tatapan tumpul. Setelah beberapa lama, kelesuan berubah menjadi senyuman yang tak terkatakan. 10.000 tahun, saya masih belum bisa melihat. Master Pavilion, jangan minta maaf kepada saya untuk 3 kata itu, 3 kata itu. Bukan milikmu, kamu tidak pernah merasa kasihan pada siapapun. Aku menyukaimu hanya karena kamu adalah kamu dan bukan karena alasan lain. Suka saja sudah cukup, rasa suka inilah yang membuatku mendukung hidupku. Untuk waktu yang lama, faktanya, itu cukup bagus. Saya sangat senang bertemu dengan Anda sering. Cukup menyukai seseorang secara spiritual. Setidaknya, tidak peduli bagaimana Anda memiliki teknologi terkini, Anda tidak boleh membiarkan saya tidak menyukai Anda. Bukan, petik 2, ngomong-ngomong, senyuman di wajahnya tidak bisa tidak semakin kaya setelah 10.000 tahun, apalagi yang tidak bisa dilihat. Sekarang, melihat Akademi berkembang pesat, dia sudah puas. Malam yang gelap turun tanpa suara di kota Shrek. Hanya pohon besar keabadian, di tengah kota, yang memancarkan lingkaran cahaya hijau samar. Energi kehidupan yang lembut berkembang keluar, memberi orang keindahan yang kabur. Danau Poseidon hari ini tidak damai. Di danau yang tenang di masa lalu, perahu-perahu kecil berlayar dengan tenang. Tepat di tengah pohon abadi dan gedung pengajaran utama Akademi Shrek, cahaya lembut terpancar dari permukaan danau, yang menutupi area yang luas di sekitarnya, membuat permukaan danau menjadi halus. Perahu-perahu itu berbaris perlahan di sekitar area yang ditumbuhi cahaya, menghadap ke arah cahaya. Banyak orang berdiri di salah satu kapal yang lebih besar. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian adalah sosok dengan rambut biru panjang. Gaun putih sederhana itu ramping dan pas di tubuhnya, dengan rambut panjang tersampir di belakang kepalanya, tangan di belakang punggung, dan senyum tipis di wajahnya. Jika ada orang yang sering mengejar bintang di sini pasti akan mengenali kalau ini adalah generasi Kagura yang sudah lama hilang. Di kedua sisinya, ada Master Pavilion Dewa Laut bertopeng, dan Penatuai. Meskipun kapal ini adalah yang terbesar, total ada selusin orang yang berdiri, dan aura mereka terkendali, tetapi mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Bab 1222, Danau Poseidon Shanghai Shenyuan. Saya pikir Anda tidak akan datang hari ini. Tuan Pavilion Sagot berkata kepada Tang Wulin di sebelahnya. Tang Wulin memiliki ekspresi kebingungan di matanya. Danau Poseidon Shanghai Shenyuan, sekarang saya masih dapat mengingat dengan jelas pemandangan ketika saya berpartisipasi dalam pertemuan kencan buta Sagot Destiny. Saat itu saya tidak tahu apa yang saya hadapi. Ini akan menjadi seperti itu. Setelah itu, Nana dan Gu Yue melebur menjadi satu, hanya menyisakan Gu Yuena di dunia.
Petik 2. Hanya ada dia di hatimu. Tuan Paviliun Sagot berkata dengan dingin, dan hanya dia yang bisa mendengar suaranya. Tang Wulin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hari ini adalah hari bagi anakku untuk menghadiri pertemuan kencan buta. Sebagai seorang ayah, bagaimana mungkin aku tidak datang untuk melihatnya? Aku telah melewatkan banyak proses penting dalam hidupnya. Kali ini, tidak peduli apa, saya tidak bisa melewatkannya. Petik 2. Iya, pertemuan kencan buta ini juga merupakan ujian penting bagi dia dan timnya. Apakah dia bisa lulus ujian ini masih sangat penting baginya. Saya percaya padanya. Di perahu lain tidak jauh dari perahu mereka, seorang pria dan seorang wanita berdiri berdampingan, dan mereka memandang dengan penuh harap ke danau yang bersinar di depan mereka. Suamiku, Suanyu dan Siu-Siu akhirnya akan menjalin hubungan. Aku sangat bahagia. Nan Cheng memegang tangan Lan Xiang dengan penuh semangat dan berbisik. Lan Xiang tertawa dan berkata, "Iya, kita akan punya menantu perempuan. Mereka sering melakukan tugas. Setelah hubungan dipastikan kali ini, kita harus membiarkan mereka menikah lebih awal. Kita juga bisa melahirkan seorang cucu." Nan Cheng berkata, "Iya, sayang sekali Guru Nana tidak bisa melihat pertemuan kencan buta ini. Jika dia juga bisa hadir di sana, akan lebih baik. Kemarin Suanyu memberitahu saya bahwa Guru Nana harus segera bangun. Keluarga legendaris mereka akhirnya bersatu kembali." Petik 2. Lan Xiang memandang istrinya yang lingkaran matanya perlahan memerah, dan berkata dengan senyum rendah, "Ayolah, kamu mengatakan kemarin, tapi milik kami. Suanyu memberitahumu kemarin bahwa dia akan memiliki dua ibu, keduanya adalah ibu sungguhan. Pada saat itu, apakah kamu cukup menangis?" Petik 2. Nan Cheng berkata dengan marah, dia berkata bahwa ada dua ayah dan dua ibu, keduanya biologis. Anda memilih sendiri, tidakkah Anda mengenalinya? Lan Xiang tertawa, "Mengapa saya tidak mengenalinya? Saya memiliki anak yang baik, bagaimana saya tidak bisa mengenalinya? Ngomong-ngomong, meskipun Akademi Shrek ini bagus, kami sudah lama di sini, tetapi agak sepi, Del. Setelah pertemuan kencan buta ini, bagaimana jika istriku mengajakmu jalan-jalan? Uang yang dikirim Suanyu kepada kami kemarin, aku khawatir aku tidak akan bisa menghabiskannya dalam hidup ini." Petik 2. Oke, saya ingin pergi ke Sen Luo Star. Saya ingin melihat makhluk jiwa yang sebenarnya. Kami telah mempelajari makhluk jiwa kuno selama bertahun-tahun, tetapi kami belum melihat makhluk jiwa tingkat atas yang sebenarnya. Suanyu melakukannya terakhir kali. Aku memberitahuku bahwa dia punya teman di sana. Biarkan kami menemukan Raja Macan. Petik 2. Oke, saya akan mengatur untuk pergi besok. Di hari-hari mendatang, saya tidak ingin banyak kerja lagi, jadi saya akan menemani Anda dalam tur pegunungan dan air. Itu yang kamu katakan, kamu harus menghitung. Suami dan istri mereka sekarang tinggal di Akademi Shrek, dan Tang Wulin sesekali mengunjungi mereka. Setiap kali Lan Suanyu kembali, dia secara alami akan mengunjungi orang tuanya. Kini kehidupan mereka bisa dikatakan sebagai kehidupan paling santai dalam hidup mereka. Dalam hati saya, Lan Suanyu menemukan orang tua kandungnya dan lambat laun menerimanya sepenuhnya. Tang Wulin memberitahu mereka tentang asal-usul Lan Suanyu secara pribadi, memberi mereka perasaan bahwa mereka terpisah satu sama lain. Itu adalah anak yang lahir 10.000 tahun yang lalu. Namun akhirnya menjadi putra mereka. Hari ini, Akademi secara khusus mengundang mereka untuk datang untuk mengamati upacara tersebut. Lokasi mereka tepat di samping kapal besar tempat pembangkit tenaga listrik tingkat dewa berada. Awalnya, Tang Wulin ingin menonton mereka bersama mereka, tetapi dia memiliki identitas khusus. Setelah Master Paviliun Sagot berdiskusi dengannya, dia masih meninggalkannya di kapal besar. Saat ini langit sudah benar-benar gelap. Tiba-tiba, pancaran cahaya keluar dari air, menembus langit, dan langsung menerangi sekitarnya. Itu tidak bisa membantu tetapi di sini, di pantai sekitar Danau Dewa Laut, berkas cahaya juga membumbung ke langit, benar-benar menguraikan seluruh Danau Dewa Laut. Hanya saat perayaan termegah saja kawasan di sekitar Danau Poseidon akan begitu semarak. Orang-orang di kota Shrek dapat melihat berkas cahaya besar yang membumbung ke langit, menerangi langit malam. Di pantai jauh, mereka yang dapat memiliki mitra terbaik Akademi Shrek dan Sekte Tang yang dapat tinggal di pantai, ada juga banyak orang yang berdiri di pantai dan melihat ke sini. Meski hanya bisa melihat cahaya redup, tetapi mereka semua tahu bahwa hari ini adalah tanggal Sagot Blinded.
Satu-satunya hal yang disayangkan adalah konferensi kencan buta seagot tidak terbuka untuk umum. Ilusi yang diciptakan oleh Seven Secret Abyss mengisolasi semua pemandangan dunia luar, dan bahkan satelit di langit tidak dapat menangkap pemandangan tersebut. Master Pavilion, Zheng Longjiang dan Sun Wei berjalan bersama di atas ombak, berhenti di depan kapal besar, dan dengan hormat memberi hormat kepada semua orang di atas kapal. Pavilion Master of the Sea God berkata, "Mari kita mulai." Iya, meskipun Zheng Longjiang tidak begitu tampan, dia terlihat cukup baik setelah mengenakan gaun putih perak yang kokoh dengan wajah yang jujur. Terlebih lagi, di sampingnya terdapat seorang istri cantik dengan balutan gaun berwarna emas pucat sebagai latar belakangnya, dan ia bisa dikatakan sebagai wanita cantik di danau. Zheng Longjiang melambaikan tangannya ke arah perahu-perahu di kejauhan. Tiba-tiba, musik lembut terdengar, dan Zheng Longjiang berkata dengan keras, "Danau Poseidon dan Shanghai Shenyuan." Sun Wei tersenyum dan berkata, "Pertemuan kencan buta tahun ini." Keduanya berkata serempak, "Ini resmi dimulai." Tiba-tiba, musik yang mengharukan menjadi riang, dan suara musik bergema di seberang danau. Potongan daun teratai melayang dari kejauhan. Ada sosok berdiri di setiap daun teratai, dan mereka memisahkan sisinya sendiri dan mendayung ke danau. Di belakang daun teratai, riak muncul, dengan rapi dan teratur menuju pusat di mana berkas cahaya bersinar. Setiap berkas cahaya mewakili orang yang berpartisipasi dalam pertemuan kencan buta. Ketika banyak daun teratai ditutupi dengan balok cahaya, daun teratai bersinar melalui warna hijau kehijauan dari berkas cahaya di bawah, seolah-olah ada lebih banyak potongan jasper di danau. Di tepi daun teratai, ada lingkaran cahaya keemasan yang bermekaran keluar, mengarahkan orang-orang yang berdiri di atas daun teratai, dan memberi orang keindahan yang aneh. Guru-guru di kapal tidak jauh dari situ sudah berbicara. Sepertinya ada begitu banyak orang tahun ini. Ya, saya mendengar bahwa lebih dari 30 orang dari kelas kelulusan tahun lalu yang diterima di halaman dalam kembali dan berpartisipasi bersama. Jumlah peserta Sagot Blinded Conference ini memang banyak. Saat semua orang memasuki venue, mereka adalah para pelajar pria yang mengenakan gaun panjang dan para siswi yang mengenakan rok panjang dan topi yang digantung. Bersama-sama, ada lebih dari 70 orang. Secara umum, hanya ada 30 atau 40 orang dalam pertemuan kencan buta tahunan, dan tahun ini jumlahnya hampir 2 kali lipat. Benar-benar perubahan yang luar biasa. Zheng Longjiang dan Sun Wei melayang keluar, dan 2 daun teratai melayang, membawa tubuh mereka. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam pertemuan kencan buta Sagot Fate, sangat tidak mungkin untuk tidak memiliki kekuatan, tidak mudah untuk berdiri di permukaan daun teratai ini dalam waktu yang lama hanya dengan kekuatan roh. Pertemuan Sagot Blinded di era yang berbeda juga berbeda. Dalam pertemuan kencan buta awal, dari pantai hingga daun teratai, itu sudah merupakan kesempatan untuk menunjukkan diri. Dengan kemajuan zaman, murid-murid halaman dalam sekarang menjadi lebih kuat, dan hampir tidak ada murid di bawah lingkaran ketujuh, dan hubungan ini telah dihilangkan. Zheng Longjiang dan Sun Wei datang ke sisi siswa pria dan wanita yang menghadiri pertemuan kencan buta, dan senyum di wajah mereka juga menjadi kaya. Zheng Longjiang tersenyum dan berkata, "Saudara-saudari yang terkasih, serta saudara-saudari senior. Saya tuan rumah hari ini Zheng Longjiang. Sebagai orang yang datang, saya harus memperkenalkan kepada Anda pria di sebelah saya, istri saya, yang juga sedang kencan buta." Kecantikan tak tertandingi Sun Wei yang menjalin hubungan di konferensi. Petik 2, Bab 1223, Kencan Buta dimulai. Begitu ucapan ini keluar, semua orang yang menghadiri pertemuan kencan buta tidak bisa menahan senyum. Lan Xuanyu berdiri ketiga di sebelah kiri di baris pertama siswa laki-laki. Melihat Zheng Longjiang dan Sun Wei, wajahnya tidak bisa menahan senyum penuh pengertian. Dia cukup akrab dengan keduanya. Saat itu, justru karena mereka bergandengan tangan untuk mendukung Zheng Longjiang cukup lama, mereka mulai muncul di halaman luar. Zheng Longjiang tiba-tiba menghela nafas, dan Sun Wei menatapnya dan berkata, "Mengapa kamu mendesak pada hari bahagia?" Zheng Longjiang berkata, "Saya tidak mengeluh untuk diri saya sendiri. Anda tahu, meskipun saya baru berada di halaman dalam selama 5 tahun, saya sudah memiliki istri yang cantik seperti Anda. Jika kami mau, mungkin anak-anak bisa membuat kecap. Tonton sekarang. Dengar, aku tidak bisa melihat siapa gadis-gadis itu, tetapi di antara para laki-laki, aku benar-benar melihat beberapa sosok yang familiar.
Ada beberapa yang lebih tua dariku dan tidak ada yang menginginkan mereka. Betapa menyedihkan. Petik 2. Begitu ucapan ini keluar, di sisi anak laki-laki yang datang untuk menghadiri pertemuan kencan buta, banyak orang tiba-tiba menatapnya dan tatapan mereka menjadi galak, dan beberapa bahkan membuat gerakan yang lebih galak. Sun Wei mendorong, sambil tersenyum, kamu menarik kebencian. Wajah jujur Zheng Longjiang menunjukkan sedikit rasa malu, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak, saya menunjukkan kasih sayang. Biarkan mereka merasakan kebahagiaan saya, sehingga mereka dapat bekerja lebih keras di kencan buta berikutnya. Petik 2. Di atas perahu besar yang menghadiri upacara di kejauhan, Meng Fei, penguasa Ola Tangmen Douluo, tidak bisa menahan senyum dan berkata, Zheng Longjiang ini benar-benar sebuah harta karun. Untungnya, dia memiliki pandangan yang jujur. Tang Miao tersenyum dan berkata, jangan tertipu oleh penampilannya. Orang ini memiliki perut yang sangat gelap. Dalam hal ini, dia hanya bisa dibandingkan dengannya. Ketika dia mengatakan ini, dia berhenti. Dia melirik Tang Wulin di tengah dan tidak mengatakan apa-apa. Rangkaian kata sambutan dari Zheng Longjiang dan Sun Wei sontak membuat suasana pertemuan kencan buta menjadi meriah. Jika murid dari halaman luar bisa datang untuk mengamati upacara hari ini, saya khawatir tawa itu akan menyebar ke seluruh bank. Meski begitu, para guru yang menyaksikan pertempuran di atas kapal juga mendapat tepuk tangan meriah. Senyuman di wajah Zheng Longjiang menyempit, dan dia berkata, oke, jangan bicara tentang mereka yang tidak berguna. Nasib Dewa Poseidon Danau Shanghai, pertemuan kencan buta nasib Poseidon, seperti namanya, semua orang datang untuk kencan buta. Kemudian, wajar untuk menunjukkan dirimu sepenuhnya. Cukup dengan membiarkan orang favorit Anda merasakan kebaikan Anda. Secara relatif, ini agak tidak adil untuk rekan senegara kita. Lagi pula, menurut peraturan, Anda tidak diperbolehkan memakai kerudung. Petik 2. Mengapa ini tidak adil? Kita para gadis memiliki penampilan dan penampilan yang berbeda. Tentu, kita perlu mencari yang lebih tampan. Tentu, kita perlu melihat dengan jelas. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan menemukan cara untuk melihatnya nanti. Sun Wei berpura-pura tidak puas. Zheng Longjiang memandangnya dengan serius, dan setelah jeda, dia berkata, kamu menang. Tiba-tiba, terdengar suara bu. Ejekan semua datang dari siswa laki-laki yang berpartisipasi dalam pertemuan kencan buta. Orang ini, seperti menjilat anjing. Batuk-batuk, diam apa diam? Apakah kamu ingin melanjutkan? Serius saja. Zheng Longjiang berkata dengan sikap genting, tautan pertama. Seperti biasa, disebut cinta pada pandangan pertama. Ini juga merupakan kesempatan bagi kami anak laki-laki untuk menunjukkan diri. Kami seagot meskipun aturan pertemuan kencan buta telah diubah berkali-kali, ekspresi diri adalah mata rantai yang paling penting. Kekuatan terkadang lebih penting daripada ucapan manis. Pada awalnya, saya adalah istri saya yang mengandalkan kekuatan untuk menaklukkan. Apakah Anda benar, Sun Wei? Petik 2. Kamu mengatakannya lagi. Sun Wei menatapnya ke samping. Zheng Longjiang dengan percaya diri berkata, katakan lagi dan katakan lagi. Melalui permohonan saya yang tak terhitung jumlahnya, istri saya yang cantik dengan enggan menerima saya. Apakah saya salah? Set, Lan Xuanyu tidak bisa membantu tetapi, diam, orang ini. Wajah ini sangat tebal, Sun Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak memukulnya, jangan mempermalukan saya di sini. Oke, kalau begitu sesi pertama kita akan dimulai pada pandangan pertama. Kita membutuhkan setiap anak laki-laki untuk keluar, memperkenalkan dirinya, dan menunjukkan dirinya pada saat yang bersamaan. Cara perkenalan dan cara menunjukkannya, kalian semua pasti punya belly case. Lalu terserah kalian, mulai dari baris pertama sisi kiri. Petik 2. Yang pertama dari kiri di baris pertama adalah seorang pria muda. Dia tersenyum pada Sun Wei dan mengangguk, dan daun lotus melayang di bawah kakinya, tanpa melihat bagaimana dia bertindak. Daun lotus melayang keluar, mendorongnya ke tengah pria dan wanita. Dia mengepalkan kedua tangannya, membungkuk sedikit, dan memberikan hadiah kuno kepada gadis-gadis di seberang. Pemuda ini tampak berumur 27 atau 8 tahun, penampilannya tidak tampan, tetapi sosoknya langsing, dengan temperamen yang agak halus. Kakak dan adik senior, halo semuanya, nama saya Zhao Jiancheng. Yah, saya baru saja mengatakan bahwa tidak ada yang mencintai siapapun di mulut Zheng Longjiang yang tidak tahu malu.
Saya pikir saya memasuki halaman dalam 3 sebelumnya bertahun-tahun yang lalu, saya bahkan masih belum punya pacar. Sungguh menyedihkan, saya tidak punya keuntungan lain, yaitu berdedikasi. Semua orang adalah milik saya, dan tentu saja saya tahu bahwa saya terlalu sibuk dalam latihan. Memang benar tidak ada waktu untuk melakukan kejahatan. Bos sudah tidak muda lagi. Sangat kesepian untuk berlatih sendiri, dan saya khususnya ingin mencari kehangatan. Saya sudah beberapa kali mengikuti pertemuan kencan buta sebelumnya. Bahkan, saya sudah melihat benda favorit saya. Dibandingkan dengan wajah Zheng Longjiang, saya merindukan takdir jika dia terlalu pemalu. Saya juga memohon kepada semua adik perempuan dan adik perempuan saya untuk menerimanya. Saya sangat percaya pada takdir. Saya tidak menentang siapapun yang memilih saya terlebih dahulu di masa depan. Semua orang yang hadir cocok dengan saya. Itu lebih dari cukup. Siapapun yang memilihku, aku akan menggunakan sisa hidupku sebagai gantinya. Saat dia berkata, Zhao Jiancheng membungkuk pada murid perempuan lainnya. Ucapannya jelas telah dipertimbangkan sejak lama, dan maknanya sangat jelas, siapapun yang memilih saya akan memilihnya. Sebenarnya, ini adalah pernyataan yang sangat cerdik. Pasalnya, jumlah siswa laki-laki yang berpartisipasi dalam pertemuan kencan buta hari ini lebih dari 40 dan hampir 50, tetapi siswa perempuan hampir tidak ada 30. 1 lawan 1 pasti tidak cukup. Dari segi penampilan, dia memang tidak menonjol. Berdiri tegak lagi, daun teratai Zhao Jiancheng perlahan-lahan melayang ke belakang, seolah kembali ke posisinya, tetapi pada saat ini, arus udara hitam tiba-tiba naik darinya, ketulusan aslinya matanya menjadi tajam seketika. Di bawah pancaran cahaya bawah air danau Dewa Laut, beberapa raungan rendah terdengar, dan lingkaran cincin roh naik dari kakinya. 9 cincin roh hitam penuh keluar satu demi satu dan mengelilingi tubuhnya, membuatnya terlihat sedikit suram. Di atas kepalanya, aliran udara hitam mengembun menjadi naga banjir besar, berputar-putar. Jiaolong memiliki 4 cakar di bawah perutnya dan berbentuk seperti ular dengan kepala dan tanduk yang besar. Melayang di kabut hitam, mengeluarkan napas yang kuat. Nine Rings, judul Douluo. Semua cincin roh 10.000 tahun. Uhun juga naga banjir atribut gelap yang kuat, satu-satunya spesies subdragon yang dapat berevolusi menjadi naga sejati. Melihat ini, Lan Xuanyu tidak bisa tidak mengagumi secara diam-diam, dia benar-benar pantas menjadi senior. Kembali dari naga langit telah memberinya pemahaman yang jauh lebih dalam tentang klan naga daripada sebelumnya. Dia bisa dengan jelas merasakan aura naga hitam di tubuh Zhao Jiancheng, bahkan di Tianlongxing, memiliki kekuatan garis darah tingkat klan naga tengah. Dan memang ada tanda-tanda evolusi. Jika dia bisa menembus level dewa, itu kemungkinan akan berevolusi menjadi naga hitam sejati, mungkin garis keturunan yang mirip dengan ksatria naga hitam Luo Yayuan. Tentu saja, kekuatannya pasti tidak sebanding dengan ksatria naga tingkat dewa super. Tapi potensinya sangat kuat, tidak ada gerakan di sisi siswi, dan ketika Zhao Jiancheng kembali ke sisinya, semua cincin roh dan naga-naga aneh di udara juga menghilang. Seolah tidak ada yang terjadi, semuanya berjalan seperti biasa, menunjukkan kendali yang besar. Bab 1224, Cinta pada Pandangan Pertama. Melihat adegan di mana Zhao Jiancheng menunjukkan dirinya, Lan Xuanyu tidak bisa menahan perasaan aneh di hatinya. Itu adalah perasaan relaksasi, keakraban, dan kebaikan. Ini adalah Douluo Star, ini rumahku. Dia dikelilingi oleh guru roh yang akrab, danau dewa laut yang akrab, dan pohon abadi yang akrab. Di sini, dia tidak perlu waspada sama sekali, apalagi memakai pakaian wanita. Perasaan baik dan luar biasa benar-benar membuat hatinya bergoyang, meskipun dia tahu bahwa dia mungkin tertantang hari ini, dia tetap merasa sangat nyaman. Senang rasanya berada di rumah. Tolong yang kedua, suara Sun Wei terdengar lagi, dan pemuda di sebelah kiri Lan Xuanyu juga terhanyut. Daun teratai yang ada di bawah kaki meluncur mendekati permukaan air, jika diperhatikan dengan seksama, Anda akan menemukan bahwa daun teratai yang meluncur tidak membawa riak sedikitpun, seolah-olah melayang di atas permukaan danau. Pemuda ini terlihat sedikit lebih muda dari Zhao Jiancheng, dengan senyum lembut di wajahnya, sosoknya sedikit pendek, hanya sekitar 1,7 meter, tetapi sosoknya proporsional, dan senyum lembut di wajahnya mudah diberikan. Dengan kesan yang bagus. Halo, senior, nama saya Zhang Yuanrong, dan saya telah berada di halaman dalam selama 4 tahun.
Meskipun saya tidak tinggi, ada pepatah yang sangat bagus. Saya ingin menemukan seseorang yang lebih pendek dari saya. Sebagai mitra, teman sekelas perempuan saya tidak akan merasakan terlalu banyak tekanan. Nah, inilah semangat bela diri saya. Petik 2. Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, cahaya seperti mimpi bersinar. Itu adalah cahaya yang berwarna-warni. Dalam sekejap, langit menyala, dan pelangi warna-warni muncul di langit. Fluktuasi energi yang kaya mekar di udara, memberi orang perasaan aneh. Lan Xuanyu hanya merasa bahwa berbagai elemen di depannya telah menjadi aktif. Tapi yang paling penting adalah air dan cahaya. Ini sebenarnya adalah jenis jiwa bela diri aneh yang didasarkan pada kombinasi dua elemen utama. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Rainbow Martial Soul. Kombinasi alami dari cahaya dan air, jiwa bela diri itu sendiri adalah keadaan fusi elemen. Orang dapat membayangkan betapa kuatnya jiwa bela diri tersebut ketika ditampilkan. Lingkaran cincin roh kemudian naik dari bawah kakinya, dan 8 cincin roh hitam bergerak ke atas dan ke bawah, tetapi mereka memancarkan level puncak dari kultivasi 8 cincin. Kata-katanya tidak sebanyak Zhao Jiancheng sebelumnya, tetapi saya harus mengatakan bahwa penampilan Rainbow Martial Spirit ini benar-benar luar biasa. Itu benar-benar menarik perhatian banyak gadis di sisi berlawanan. Pelangi mengalir turun dari udara, terpantul di kakinya, seperti jembatan lembut, mendorong tubuhnya kembali ke posisi semula. Dia tersenyum dan membungkuk ke sisi lain untuk melengkapi perkenalan dirinya. Perkenalan diri sebenarnya tidak perlu lama-lama, selama kamu memperkenalkan diri dengan jelas, penampilan semuanya ada di permukaan, menunjukkan seni bela diri dan kekuatanmu, dan selebihnya, biarkan gadis-gadis di seberang kamu menilai. Giliran berikutnya adalah Lan Xuanyu. Lan Xuanyu juga tidak melakukan gerakan apapun. Daun teratai di bawah kakinya meluncur, mendorong tubuhnya ke depan. Begitu dia keluar, dia segera menarik hampir semua mata orang yang berlawanan. Tidak mungkin, hanya tampan. Dengan latar belakang lingkaran cahaya danau, Lan Xuanyu dengan jubah berkibar bertubuh ramping dan tinggi, dengan wajah seperti mahkota batu giok, dan mata cerah seperti bintang bersinar terang. Ketika dia meluncur ke depan di danau, banyak murid perempuan di halaman dalam Akademi Shrek menunjukkan beberapa fluktuasi. Bahkan semua cahaya di sekitarnya sepertinya telah ditutupi oleh Lan Xuanyu saat ini. Dan lusinan siswa laki-laki lainnya yang menghadiri pertemuan kencan buta di belakangnya tampaknya telah sepenuhnya disembunyikan oleh kecerdasannya. Bagi banyak siswa perempuan di halaman dalam, kecuali 33 anggota Tianyi yang telah mengenalnya sebelumnya, kebanyakan dari mereka tidak mengenalnya. Tapi penampilan tampan dan muda seperti itu benar-benar memenangkan banyak perhatian dalam sekejap. Halo semuanya, kakak perempuan. Saya Lan Xuanyu. Tidak ada gelar gadis sekolah, karena dia memang yang termuda di seluruh halaman dalam. Orang terakhir yang bergabung dengan pelataran inti adalah 33 Tianyi mereka, dan di antara 33 Tianyi, dia yang termuda. Oleh karena itu, di antara perempuan yang hadir, bagi dia yang ada hanyalah kakak perempuan, bukan kakak perempuan. Aku datang ke pertemuan kencan buta hari ini terutama untuk memenuhi janji. Aku sudah punya kekasih, dan dia ada di antara kamu. Sejak pertama kali aku melihatnya, sosoknya telah tertanam dalam di hatiku. Selama bertahun-tahun, dia berada di sisi saya, pertumbuhan saya, dan petualangan saya. Ketika dia ada, hati saya selalu tenang, dan saya bisa maju dengan berani. Nasib Dewa Laut adalah hal terpenting di Akademi Shrek. Upacara ini juga menjadi momen terbaik bagi murid Akademi Shrek untuk menyaksikan cinta. Oleh karena itu, kami memilih berada di sini hari ini untuk bercinta. Oleh karena itu, saya di sini. Petik 2. Karena itu, senyum di wajah Lan Xuanyu menjadi lebih intens, tatapannya tertuju ke satu arah, terkunci pada sosok. Orang lain mungkin tidak dapat melihat siapa gadis lawannya, tetapi bagaimana mungkin dia tidak merasa bahwa dia dan dia terhubung siang dan malam, dan terhubung oleh darah. Setelah hanya mengucapkan kata-kata ini, Lan Xuanyu tersenyum pada sosok yang dia lihat sebelum membungkuk kepada siswa perempuan lainnya, dan daun teratai di bawah kakinya kembali ke posisi semula. Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah melepaskan jiwa bela dirinya. Dia sama sekali tidak bermaksud menunjukkan kemampuannya kepada orang lain. Untuk mengungkapkan tekad untuk mencintai hanya satu orang. Sebuah desahan lembut terdengar dari antara para siswi. Itu adalah desahan tak berdaya. Jelas, mereka tidak punya kesempatan.
Situasi seperti itu biasa terjadi di Sagot Blind Date Meeting, tetapi, seringkali, semua orang tidak ingin melihat situasi seperti itu terjadi. Lagi pula, bahkan kesempatan untuk bertanding pun hilang. Di Akademi Shrek tidak pernah hanya siswa laki-laki yang bersaing memperebutkan siswa perempuan, ketika berhadapan dengan perwakilan laki-laki yang berprestasi, siswa perempuan akan sering berinisiatif dan menunjukkan rasa cinta dengan berani untuk mendapatkan kebahagiaan sendiri. Meskipun Lan Xuanyu hanya mengatakan ini dengan sopan, dia telah mengungkapkan sikapnya kepada semua orang yang hadir, mengatakan bahwa dia hanya mencintai satu orang dan tidak akan mempertimbangkan sikap orang lain. Anak sekolah Xuanyu, kamu sangat yakin? Apakah kamu tidak takut kekasih masa kecilmu akan menolakmu di kencan buta nasib Dewa Laut? Jangan terlalu percaya diri. Zheng Longjiang tertawa dan berkata dengan keras. Wajah Lan Xuanyu menjadi kaku, dan dia meliriknya dengan marah. Dia dapat dengan jelas mengingat perilaku orang ini ketika dia ingin menipu dia saat itu. Di bawah penampilan jujur, benar-benar ada hati yang sangat gelap yang tersembunyi. Terima kasih, senior, telah mengingatkan. Tapi aku yakin dia tidak akan melakukannya. Tidak ada yang bisa merebutnya dariku, kata Lan Xuanyu sambil tersenyum. Meskipun dia tertawa, pada saat ini, ketegasan dan kekuatan yang terpancar dalam kata-kata itu tidak diragukan lagi terwujud, dan anak laki-laki di sekitarnya tidak bisa menahan untuk tidak melihatnya. Tentu saja mereka bisa melihat bahwa ini adalah murid baru yang telah memasuki halaman dalam. Sekolah saudara Xuanyu, apakah kamu sedikit sombong? Zheng Longjiang tampak seperti dia takut dunia tidak akan kacau balau. Lan Xuanyu tersenyum pahit, senior, kamu tidak perlu menghasut. Lagi pula, kamu tidak akan membiarkan aku pergi. Baiklah, mari kita kencan buta bisnis dulu. Bagaimana menurutmu? Zheng Longjiang tidak bisa menahan tercengang ketika dia mendengar apa yang dia katakan, tetapi tanpa sadar dia menyadari sesuatu. Tiba-tiba, jantungnya melonjak seperti sungai dan laut. Apakah itu dia? Apakah dia salah satunya? Sun Wei juga menyadari sesuatu, dan dengan lembut menarik ujung pakaian Zheng Longjiang. Zheng Longjiang segera pulih, ekspresinya tidak berubah, dan tersenyum, kalau begitu mari kita lanjutkan. Yang berikutnya, siswa di sisi kanan Lan Xuanyu menyelipkan daun teratai di bawah kakinya, dengan sangat cepat, seolah-olah dia sudah meluncur keluar dengan tidak sabar. Bab 1225, Pembunuhan. Dia tampak agak kurus, penampilannya sangat biasa, penampilannya jelas lebih muda dari usianya yang sebenarnya, dan dia tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, dan tidak mudah untuk memberi kesan yang baik kepada orang-orang bahwa dia lapar. Baiklah, semuanya, nama saya Tan Xiaodao. Pacar saya juga di antara Anda, hanya dia yang layak untuk saya. Yang lain tidak bisa, itu saja. Setelah selesai berbicara, dia tidak bermaksud melepaskan seni bela dirinya. Baru saja kembali, gadis-gadis di seberang tiba-tiba menjadi sedikit berisik. Salah satu gadis tiba-tiba berkata dengan keras, sama seperti kamu, mengapa kami tidak layak untukmu? Kami masih berpikir kamu tidak layak dari kami. Kalian semua telah memiliki pacar, jadi datanglah ke si God Fate apa yang terjadi pada pertemuan kencan buta. Petik 2. Mendengar suara tidak puas ini, Tan Xiaodao menyentuh hidungnya, saya juga putus asa. Dia tidak akan melakukannya jika saya tidak datang. Dia berkata saya tidak akan datang, jadi dia tidak akan menikah dengan saya di masa depan. Ini adalah upacara yang diperlukan. Adapun mengapa kamu tidak cukup baik untukku. Bahkan, tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa aku tidak cukup baik untukmu. Kamu tidak akan menyukai aku seperti ini. Petik 2. Saat dia berkata, tangannya mengusap bagian belakang kepalanya, dan saat berikutnya, diiringi dengan suara, dentang, yang keras, cahaya merah mengguncang langit. Dalam sekejap, nafas berdarah dari horor berkembang dalam sekejap, dan cahaya pedang berdarah yang ganas berubah menjadi raksasa yang berputar-putar di udara. Niat membunuh yang menakutkan bahkan nafas kehidupan di permukaan Danau Sagot tersapu banyak dalam sekejap. Pada saat ini, Tan Xiaodao masih terlihat kurus dan kurus, seluruh tubuhnya seperti binatang buas, matanya mekar dengan cahaya merah, dan darah merah tua muncul di permukaan kulitnya, yang benar-benar menakutkan. Kebalikannya langsung diam, darahnya hilang, Tan Xiaodao menyeringai, dan dia kembali ke sisi Lan Xuanyu. Lan Xuanyu meliriknya, dan Tan Xiaodao buru-buru berkata sambil tersenyum, "Bos, bukannya aku ingin menakut-nakuti orang.
Tidakkah aku ingin para suster senior merasa bahwa kita ada di sini untuk membuat masalah? Ya, Lan Xuanyu tidak ada hubungannya dengan yang satu ini, pisau darah Hongming Devil Zeng. Pisau Hongming Tan Xiaodao adalah senjata pembunuh yang terkenal, dan itu cocok dengannya. Tentu saja itu adalah pria kecil dengan roh iblis Zeng. Mendadak, ini dapat dianggap sebagai pencernaan internal 33 Tianyi mereka. Perkenalan dari beberapa orang berikutnya menjadi jauh lebih normal, memperkenalkan diri dan menunjukkan kekuatan mereka. Di belakang baris pertama, Lan Xuanyu adalah rekan penting. Karena itu, pandangannya juga tertuju pada sosok yang perlahan bergerak maju di bawah dukungan daun teratai. Dia memiliki sosok yang ramping dan penampilan yang tegas. Matanya tajam, berdiri di atas daun teratai itu seperti lembing. Halo semuanya, saya Liu Feng, Wuhun Bailongjian. 8 dering. Ya, Liu Feng lah yang keluar dari belakang di baris pertama. Di antara 7 Lan Xuanyu dan yang lainnya, Liu Feng adalah yang paling tertutup, dan tidak pernah mengungkapkan perubahan emosional apapun kepada siapapun. Seluruh tubuh dan pikiran diinvestasikan dalam kultivasi, agar tidak jatuh. Selama periode waktu baru-baru ini, kemajuannya sangat pesat, dan metode tempar kekuatan naga telah banyak membantunya. Tombak Raja Naga Putihnya awalnya memiliki garis keturunan yang lemah dari Raja Naga Putih, dan dia telah berlatih dengan Lan Xuanyu. Garis darah ini tumbuh secara diam-diam dalam stimulasi yang konstan. Metode kekuatan naga untuk mengendalikan tubuh benar-benar mulai merangsang garis keturunan Raja Naga Putihnya untuk berkembang. Di antara mitra Lan Xuanyu, Bai Xiuxiu paling diuntungkan dari penempaan tubuh. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, ia berlatih lebih rajin lagi, mengandalkan kemauannya yang kuat untuk meredam tubuhnya hingga tingkat yang sangat tinggi. Lan Xuanyu juga memberinya sumsum naga untuk membantunya mengendalikan tubuhnya. Peningkatan basis budidaya dapat digambarkan sebagai kemajuan pesat. Bahkan Lan Xuanyu tidak tahu berapa tingkat kekuatan Liu Feng yang dicapai. Daun lotus perlahan pulih, dan Liu Feng tidak menunjukkan semangat bela diri dan kemampuannya. Baginya, ini tidak terlalu penting. Jika bukan karena pengumuman Shrek Seven Devils baru di Sagot Blinded ini, kemungkinan besar mereka akan menghadapi tantangan para senior, dan dia mungkin tidak akan datang hari ini. Dia tidak pernah berpikir untuk mencari pacar. Penguatan adalah pengejaran dan impian seumur hidupnya. Tan Xiaodao berbisik kepada Lan Xuanyu di sampingnya, "Bos, sepertinya orang gila tidak punya pikiran tentang hal ini." Yah, perhatiannya semua tertuju pada kultivasi, dan dia benar-benar tidak terlalu memikirkan aspek ini. Tetapi jika terlalu sulit, akan mudah untuk dihancurkan. Saya harus membujuknya ketika saya melihat ke belakang. Itu masih membutuhkan tingkat relaksasi tertentu. Tan Xiaodao tersenyum, orang tua itu terkenal. Jangan menyanjung dirimu sendiri. Bagaimana latihan tempar tubuhmu? Lan Xuanyu meliriknya. Ekspresi Tan Xiaodao menegang, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa. Kamu tahu, pisau Hongmingku sepenuhnya dimotivasi oleh aura pembunuh. Aku hanya bisa menggunakan aura pembunuh untuk meredam tubuhku. Aura pembunuh ini melemahkan darahku, itu mematikan. Semuanya tidak nyaman. Yang terpenting adalah saya takut saya akan gila. Jadi saya hanya bisa menerimanya dengan perlahan. Petik 2. Lan Xuanyu sedikit mengernyit, Tan Xiaodao memang bermasalah, termasuk situasi Piao Xiaoxu yang mirip dengannya. Masalah terbesar dengan tempar tubuh mereka bukanlah ketahanan fisik, tetapi yang lebih penting, ketahanan mental. Tan Xiaodao melanjutkan, namun, kami telah mengembangkan mata setan ungu baru-baru ini. Kecepatan peningkatan kekuatan mental tidak buruk, dan hampir tidak dapat ditekan, jadi kami dapat melakukannya selangkah demi selangkah. Lan Xuanyu berkata sambil berpikir, pisau, aku sebenarnya telah melatih kemampuan yang disebut Desire Thunder baru-baru ini. Ini mirip dengan kesengsaraan petir tingkat dewa yang pasti akan muncul setelah penempaan logam tingkat dewa di tingkat penempaan dewa. Kamu katakanlah, jika aku ingin menggunakan elemental Thunder Tribulation untuk membantumu meredam tubuhmu, akankah efeknya bagus? Itu seharusnya bisa membantumu menekan aura pembunuh. Petik 2. Bos, mohon ampun, kesengsaraan guntur adalah musuh dari semua sisi gelap. Kita berdua dari seni bela diri kita bias terhadap atribut gelap. Anda akan memberi saya guntur penghancur dewa. Mari kita tidak berbicara tentang tempar tubuh, saya khawatir itu akan musnah secara langsung. Pisau itu terkejut, dan dengan cepat melambaikan tangannya. Batuk, batuk, lalu lupakan.
Lalu kamu bekerja keras. Katakan saja sumber daya apa yang dibutuhkan. 33 Skywings kita bisa dianggap kaya sekarang. Terima kasih, bos, atas dorongan Anda. Kami sebenarnya memiliki banyak energi kehidupan untuk menetralkan kehancuran yang disebabkan oleh niat membunuh. Tan Xiaodao merasakan keringat dingin dari punggungnya. Jika Anda tidak bekerja keras, kesalahpahaman guntur akan menemukannya. Diam-diam bersumpah setelah pulang ke rumah, dia harus buru-buru dan berlatih, tapi tidak pernah didesak oleh bos lagi. Pengenalan berlanjut, bagi Lan Xuanyu, anak laki-laki ini sudah tidak asing lagi dan beberapa tidak dikenal. Yang akrab secara alami adalah 33 orang Tianyi mereka sendiri, dan orang asing adalah para senior. Di antara 33 Tianyis, rasio pria dan wanita agak tidak seimbang, dengan anak laki-laki merupakan mayoritas absolut, 2/3 dari mereka. Sisanya adalah perempuan. Seperti kata pepatah, ada lebih banyak beku dan lebih sedikit bubur, dan satu dengan satu tidak cukup. Ketika sosok menghilang, perhatian Lan Xuanyu sekali lagi terfokus. Halo, saudari-saudari, saya Yuan Hui Hui. Saya berasal dari keluarga Yuanen. Nah, seni bela diri saya lebih rumit, jadi saya tidak akan mengatakannya lagi. Jenis busur dan anak panah. Hari ini, saya berharap panah saya dapat mengarahkan hati saya terhubung dengan hati yang lain. Sebenarnya saya bukanlah orang yang pandai mengekspresikan emosi saya. Tapi hari ini saya memiliki kesempatan ini, mungkin hanya sekali dalam hidup saya, jadi saya memiliki keberanian untuk datang ke sini hanya untuk memberitahu saya apa yang saya suka. Dia berharap benar-benar bersamanya. Terima kasih. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, dia membungkuk sedikit dan memberi hormat pada siswa perempuan di seberangnya. Daun teratai berkibar di bawah kakinya dan kembali perlahan. Penampilan Yuan Hui Hui juga sangat tampan, dibandingkan dengan Lan Xuanyu, dia memiliki perasaan yang lebih feminin. Ini diberikan oleh para elf. Sepasang mata merah muda pucat memberi orang perasaan yang menakjubkan. Rambut panjangnya telah mengalami perubahan aneh seiring bertambahnya usia, dan sekarang telah berubah menjadi hijau tua, yang sedikit lebih dalam dari sebelumnya. Ketika dia mengatakan ini, dia langsung menarik banyak perhatian. Bab 1226, Siapa yang disukai Hui Hui? Bagaimana situasinya? Lan Xuanyu tampak sedikit terkejut pada Yuan Hui Hui yang melayang kembali. Kapan dia memiliki seseorang yang dia sukai? Lan Xuanyu tiba-tiba merasa bahwa kaptennya agak tidak memenuhi syarat. Hui Hui memiliki seorang gadis yang dia suka, dia bahkan tidak menyadarinya. Tan Xiaodao tersenyum dan berkata, Hui Hui bersembunyi cukup dalam. Bos, apakah Anda tahu siapa yang dia suka? Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Tan Xiaodao tersenyum aneh, bos, saya bukan pemetik. Saya tidak tahu bagaimana temperamen Anda, tetapi dia tidak akan memberitahu Anda tentang hal-hal penting seperti itu. Jika saya jadi Anda, saya tidak tahan. Lan Xuanyu tersenyum dan memarahi, bukankah kamu yang memilih? Bagaimana lagi kamu ingin memilih sesuatu? Beri aku kedamaian. Bagus. Tan Xiaodao segera diam. Dia juga membuat kabel tarik di mulutnya. Yuan Hui Hui berada di sebelah Qian Lei. Melihat Yuan Hui Hui kembali, Qian Lei berkata sambil bergosip, Hui Hui, kamu anak bau. Kapan kamu memiliki seseorang yang kamu suka? Apakah cinta rahasia itu benar? Atau cinta bertepuk sebelah tangan? Petik 2. Yuan Hui Hui tersipu dan mengangkat kepalanya dengan bangga, mengapa aku harus memberitahumu? Qian Lei tersenyum dan berkata, jika kamu tidak memberitahu, kamu tidak akan memberitahu. Bagaimanapun, kamu harus mengaku nanti. Kakak akan pergi. Saat dia berkata, daun teratai di bawah kakinya meluncur dan dengan cepat bergerak maju. Dalam hal cinta, Qian Lei jelas tidak ada duanya di antara ketujuh dari mereka, dan kali ini tidak terkecuali. Seiring dengan sosok ke depan, cahaya keemasan di tubuhnya melonjak. Rambut emas di sekujur tubuhnya meledak, dan nafas darah yang kuat meledak. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi bimon emas besar dengan ketinggian lebih dari 15 meter. Lengan yang kokoh dan ramping terentang di kedua sisi tubuh, dan bilah tajam memantul dari ujung jari. Setiap bilah tajam memiliki panjang 1 meter dan lebar setengah meter, seolah-olah langit pun bisa terkoyak. Aura menakutkan terus membubung dari dia, seolah-olah seberkas energi emas dan darah naik ke langit. Aura yang sangat kuat benar-benar menutupi semua momentum penampilan sebelumnya. Lan Xuanyu menutupi wajahnya dengan kedua tangannya,
dan dia tidak tahan lagi. Orang ini sangat suka muncul. Intinya adalah, apa yang dia tunjukkan sekarang adalah keadaan bertarung. Sepertinya Anda harus memilih orang dan makan, apakah Anda di sini untuk kencan buta? Bukankah orang-orang di depan memiliki aura yang lebih kuat untuk ditunjukkan? Tapi hari ini ada di sini untuk kencan buta. Tunjukkan sedikit saja kemampuan dan potensi Anda. Bagaimana dia bisa seperti ini? Dia bahkan melepaskan tubuh Wuhun yang asli dari awal. Lan mungkin sangat beruntung sekarang, untungnya dalam hal aturan Sagot Blinded, para gadis harus memakai topi berjilbab. Kalau tidak, dia benar-benar ingin mencari jahitan untuk masuk sekarang. Dari waktu ke waktu, saya mendengar suara evaluasi seseorang. Di mana si bodoh ini? Mahasiswa baru, kan? Ya, apakah dia akan membunuh seseorang? Terbelakang secara mental, kan? Itu tidak sebagus orang-orang sebelumnya yang datang dan mengatakan bahwa mereka memiliki seseorang yang mereka sukai. Orang seperti ini juga datang ke pertemuan kencan buta. Aku tidak tahu otak siapa yang akan disukai si Udo padanya. Qianlei masih sedikit sombong sekarang. Sepasang cakar tajam yang besar tersebar di kedua sisi tubuh, satu ujung kaki mengarah ke daun teratai, dan seekor ayam jago emas datang dengan sendirinya, berkata dengan keras, "Saya Qianlei. Baru di halaman dalam, saya ahli dalam kekuatan dan serangan. Ada misteri lainnya, kemampuan, tapi Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Saya memiliki seseorang yang saya suka." Wow, hahaha. Petik 2. Saudaraku, kamu hampir selesai. Apakah kamu seorang aktor? Hentikan, atau saya pikir kekasihmu akan meninggalkanmu. Zheng Longjiang benar-benar tidak tahan lagi. Lan Xuanyu adalah orang yang sangat pintar. Kenapa rekan satu timnya bisa seperti ini? Tentu saja dia mengenal Qianlei, dan dia dikejutkan oleh nafas yang dikeluarkan Qianlei saat ini. Tapi sekarang adalah sesi kencan buta. Qianlei tercengang, menoleh untuk melihat ke Zheng Longjiang, dan bergumam, "Senior, apakah Anda cemburu dengan ketampanan saya?" "Aku." Zheng Longjiang menemukan bahwa tidak mungkin berkomunikasi dengan orang-orang tertentu. "Qianlei, kembali." Suara Lan Xuanyu terdengar di telinga Qianlei. Dia tidak tahu harus berkata apa sekarang. Oh, Qianlei akan mengeksekusinya 100% dari kata-kata Lan Xuanyu. Baru kemudian dia menyatukan cahaya keemasannya, menginjak daun teratai, dan kembali ke posisi semula dengan penuh kemenangan. Kemudian dia menemukan bahwa ketika dia kembali, daun teratai lain di sekitarnya telah berinisiatif untuk menjauhkannya. Qianlei memandang Yuan Enhui dengan heran, bagaimana situasinya? Apakah mereka cemburu padaku? Mulut Yuan Enhui berkedut dan menoleh, "Jangan bilang kau mengenalku. Kenapa kamu begitu terbelakang mental? Ini pertemuan kencan buta, bukan pertemuan ancaman. Apakah kamu pikir kamu Tan Xiaodao? Tan Xiaodao juga ada di sini. Katakan pada gadis-gadis di seberang mengapa dia tidak cocok untuk kebanyakan orang. Apa yang baru saja Anda lakukan? Apakah Anda mencoba makan orang atau mencari istri?" Petik 2. Qianlei berkata dengan tidak setuju, "Bukankah bagian pencarian cinta ini untuk menunjukkan diriku? Tentu saja aku ingin menunjukkan kekuatanku sendiri. Apakah ayam jantan emas itu tampan dan mandiri sekarang?" Yuan Enhui terbatuk, dan berkata, "Lei, mari kita lama sekali. Nanti, setelah semua orang memperkenalkan diri di sesi pertama, gadis di seberang harus memutuskan apakah akan menyimpan tiang lampu di bawah kakinya sesuai dengan penilaiannya sendiri. Jika seorang gadis menyimpan tiang lampu, itu berarti anak laki-laki itu tersingkir. Jangan heran jika tiang lampu padam saat giliran Anda." Petik 2. Qianlei tercengang sejenak, "Mengapa semuanya dihancurkan? Saya masih memiliki mungkin." Yuan Enhui mengusap wajahnya dengan tangannya dan berkata, "Jika saya mungkin, saya akan membunuhnya untuk Anda. Saya benar-benar tidak mampu kehilangan orang itu. Tahukah Anda berapa banyak yang akan Anda berikan kepadanya seperti itu sekarang?" Tekanan. Kurasa gadis-gadis itu pasti sedang memikirkan tentang wanita seperti apa jika memilih orang bodoh sepertimu sebagai pacar mereka. Petik 2. Ketika saya mendengar bahwa Lan mungkin akan membawa tekanan, Qianlei tiba-tiba menjadi sadar, berkedip, dan teringat seperti apa dia sekarang. "Tidak, apakah itu benar-benar mempermalukan mungkin? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku..." Yuan Enhui berkata dengan rasa kasihan di wajahnya, "Berdoalah untuk berkahmu sendiri. Bagaimanapun, jika mungkin mematikan tiang lampu untukmu, jangan salahkan dia. Hanya itu yang kamu minta."
Turun dan minta maaf. Sudut mulut Qianlei bergerak-gerak, dan dia tiba-tiba merasa sedikit takut. Jika Lan mungkin telah mematikan tiang lampu untuknya, itu berarti bahkan jika mereka bersama di masa depan, mereka tidak akan menerima berkah dari nasib Dewa Laut. Apakah Anda ingin berpartisipasi lagi? Sepertinya ini terlalu besar untuk saya sendiri. Melihat kesunyian Qianlei, Yuan Enhui berkata dengan suara rendah, "Oke. Jangan terlalu banyak berpikir. Mungkin juga mengenalmu dengan sangat baik. Semua orang telah berkultivasi selama periode waktu ini, dan tidak ada yang berlebihan. Punya lebih banyak kesempatan untuk menunjukkan diri. Wajar jika kepribadian bau Anda tidak bisa ditekan. Jangan terlalu tertekan, atau Anda berpura-pura jatuh ke air. Wajah Anda akan terlihat lebih baik." Petik 2. Aku tidak akan jatuh ke air. Aku percaya pada mungkin, kata Qianlei dengan leher yang keras kepala. Yuan Enhui mengangkat bahu, "Ya, meskipun saya tidak optimis tentang Anda. Tetapi sebagai seorang saudara, saya hanya dapat mendukung Anda. Bahkan jika Anda tersingkir, saya tidak akan membenci Anda." Cukup memuaskan bagi yang lain untuk memperkenalkan diri. Segera sesi pertama berakhir begitu para pemuda memperkenalkan diri. San Wei berkata kepada Zheng Longjiang di sebelahnya, "Longjiang, pernahkah kamu memperhatikan? Banyak orang yang datang untuk berpartisipasi dalam kencan buta hari ini memiliki tujuan tetap. Atau mereka sudah bahagia?" Zheng Longjiang mengangguk dan berkata, "Ya, sama seperti kita di awal. Saya berharap kekasih mereka pada akhirnya menjadi anggota keluarga, dan dengan restu dari si God Fate, mereka bisa menjadi tua seiring dengan kekasih mereka. Nah, kalau begitu, selanjutnya, momen penting akan datang. Ini juga waktu bagi para gadis kita untuk menunjukkan kekuatan mereka. Menurut aturan, sekarang anak perempuan kita memiliki pemahaman awal tentang anak laki-laki. Nanti, kita akan mulai dengan anak laki-laki pertama. Gadis-gadis yang tertarik bisa menyimpan tiang lampu untuk mereka. Mereka yang tidak tertarik bisa mematikan tiang lampu. Petik 2. Bab 1227, General Zhao Jiancheng. Tolong perhatikan gadis-gadis kami. Meskipun ini hakmu, ini juga dua arah. Kamu tidak bisa menyesalinya. Dengan kata lain, jika kamu mematikan tiang lampu untuk anak laki-laki, maka kamu tidak bisa membedakannya. Ia menunjukkan cintanya. Demikian pula, anak laki-laki yang tiang lampunya telah dipadamkan olehmu tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk mengaku kepadamu. Oleh karena itu, saya sarankan agar kamu lebih konservatif dan menjaga tiang lampu. Saling memberi kesempatan, ini juga mungkin kondusif untuk pilihan Anda di tautan berikutnya. Petik 2. Beri setiap orang waktu sebentar untuk memikirkannya. Dalam kata-kata San Wei, anak laki-laki itu mulai menjadi sedikit gugup. Sagot Blended Conference memiliki sejarah lebih dari 20.000 tahun. Meski aturannya terus disesuaikan, tapi arah keseluruhan tidak banyak berubah. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan para murid di halaman dalam Akademi Shrek kesempatan untuk meningkatkan pemahaman mereka, meningkatkan hubungan mereka, dan bahkan menghabiskan waktu bersama. Ada cerita yang tak terhitung jumlahnya di Sagot Blended Conference, dan pernikahan yang tak terhitung jumlahnya telah dicapai. Dalam proses kencan buta ini, secara relatif, perempuan menempati posisi yang relatif aktif. 1 menit berlalu dengan sangat cepat, dan itu adalah giliran anak laki-laki, yang sangat penting. Zheng Longjiang terkekeh, "Senior dan junior, saya benar-benar ingin tahu, apakah Anda gugup sebelum peri Sagot kita akan memilih?" Puluhan mata putih langsung diberikan padanya. "Oke, ayo mulai sekarang. Selanjutnya, pilihlah anak laki-laki nomor 1 kita, Zhao Jiancheng, senior." Ekspresi Zhao Jiancheng tiba-tiba menegang, menatap ke sisi yang berlawanan dengan panas. Ini bukan pertama kalinya dia berpartisipasi dalam Sagot Blended Conference. Tidak ada hasil, cahaya di sisi berlawanan mulai redup seketika, dan berkas cahaya di bawah daun teratai murid perempuan dengan cepat meredup. Bahkan Zheng Longjiang tidak berani tertawa saat ini. Semua orang dengan penuh perhatian memandangi berkas cahaya di bawah kaki para gadis. Akhirnya, ketika hanya tersisa 3 berkas cahaya, sinar itu berhenti dan terus memudar. Saat Zhao Jiancheng merasa lega, ada keheningan, pupu, di sisi yang berlawanan. Hanya berkas cahaya terakhir yang masih bersinar, dan daun teratai masih hijau. Melihat pemandangan ini, mata Zhao Jiancheng sedikit tumpul. Sebab,
daun teratai yang tersisa hanya tersusun di punggung anak perempuan. Sebelumnya, sedikit tidak jelas dari sudut pandang mereka. Saat ini, hanya dia yang tersisa untuk melihatnya dengan lebih jelas. Apa yang membuat hati Zhao Jiancheng tenggelam adalah bahwa wanita yang berdiri di atas seberkas cahaya itu tidak tinggi, tetapi pinggangnya tampak lebih besar dari tinggi badannya, dan seluruh orang itu melihat sekeliling. Tidak, ini adalah satu-satunya pikiran di benak Zhao Jiancheng. Penonton terdiam, dan mata semua orang terfokus pada Zhao Jiancheng dan gadis yang masih menyimpan sorotan cahaya. Zheng Longjiang dan Sun Wei saling memandang, dan pada saat yang sama mereka terkejut. Ekspresi mereka menjadi sedikit aneh. Setelah Sun Wei ragu-ragu, dia berkata, saya tidak menyangka bahwa pemain pria nomor 1 memiliki situasi yang spesial ketika dia terpilih. Kemudian, sesuai dengan aturan, jika di babak pertama, hanya satu gadis yang memilih seorang anak laki-laki. Mereka akan melakukannya. Kita akan memasuki sesi terakhir sebelumnya. Gadis nomor 28 kita diundang untuk didaftarkan. Pada saat yang sama, Senior Zhao Jiancheng akan diundang. Petik 2. Gadis-gadis lain menyerah satu demi satu, dan gadis gemuk nomor 28 itu menginjak daun teratai di bawah kakinya dan perlahan-lahan keluar dari kerumunan. Datang ke depan, ekspresi Zhao Jiancheng sedikit kusam, dan dia mengendalikan daun teratai untuk mengapung perlahan. Zheng Longjiang berkata, menurut aturan, jika ada situasi yang langsung memasuki tautan terakhir, maka peri seagot kami akan memperkenalkan dirinya dan memberitahu suaranya sendiri. Terakhir, siswa laki-laki akan membuat pilihan. Sekarang, seagot ke-28 peri, kamu bisa mulai. Pada saat yang sama, aku ingin bertanya apakah kamu bersedia membuka cadar. Petik 2. Siswa perempuan nomor 28 menatap Zhao Jiancheng di depannya, tetapi di balik cadar, Zhao Jiancheng tidak bisa melihat wajahnya sama sekali. Aku tidak akan mengangkat cadar. Sebuah suara yang agak melengking terdengar dari balik cadar, yang jelas-jelas diubah dengan sengaja. Zhao Jiancheng, saya tidak akan memperkenalkan diri, saya juga tidak akan mengangkat tabir untuk Anda. Saya hanya bertanya kepada Anda, apa yang Anda katakan ketika Anda memperkenalkan diri barusan, itu masih penting. Anda baru saja mengatakan, siapapun yang memilih Anda terlebih dahulu, Anda akan memilihnya selama sisa hidup Anda. Petik 2. Ini, oleh Jenderal, belum lagi Zhao Jiancheng di lapangan, semua anak laki-laki yang hadir, pada saat ini, memiliki perasaan sedih. Saat Anda memperkenalkan diri, Anda tidak bisa berbicara omong kosong. Luar biasa, ternyata Jenderal Zhao dibangun. Apa yang harus dia lakukan? Memilih. Dilihat dari sosoknya, seagot Fairy nomor 28 ini benar-benar. Namun, dia sudah berbicara sebelumnya, dan dia sangat kenyang. Apakah tidak mungkin untuk mengingkari janjimu? Begitu dia melanggar janjinya, belum lagi apakah halaman dalam akan dibenci oleh para gadis secara kolektif, dia tidak akan pernah bisa berpartisipasi dalam seagot blind date di masa depan. Untuk sementara, bahkan Zheng Longjiang tidak tahu harus berbuat apa. Dia memiliki perasaan samar bahwa Zhao Jiancheng telah menjadi sasaran. Di halaman dalam, Zhao Jiancheng sebenarnya adalah orang tua yang baik. Dia baik kepada orang lain di hari kerja. Selain latihannya sendiri, dia tidak memiliki hobi lain. Sepanjang hari, setidaknya di permukaan, itu pasti pria muda yang tidak berbahaya di usia yang lebih tua. Siapa ini? Apakah akan begitu menentangnya? Zheng Longjiang mencari di perutnya, tetapi tidak bisa memikirkan siapa gadis gendut itu berdiri di hadapan Zhao Jiancheng saat ini. Zhao Jiancheng memandang gadis ke-28 di depannya dengan lesu, dan ekspresinya sangat indah untuk sementara waktu. Berbagai emosi kompleks meresap di wajahnya. Pada saat ini, gadis pada tanggal 28 itu berbicara lagi, suaranya jelas terdengar agak tajam. Kenapa? Kamu tidak berani, itu karena aku terlalu gemuk. Karena aku tidak berani, jangan katakan itu. Kata-kata, apa yang bisa dimiliki pria yang tidak berani menepati janjinya? Petik 2. Sun Wei tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakan, maaf mengganggu Anda, peri seagot pada tanggal 28, saya harus mengingatkan Anda. Situasi saat ini sebenarnya tidak adil bagi senior Zhao Jiancheng, karena Anda sudah mengetahui informasinya sepenuhnya. Dia tidak tahu informasi apapun tentang Anda. Sudah menjadi sifat manusia untuk ragu dalam situasi ini. Melihat Zhao Jiancheng dianiaya, dia tidak tahan lagi sebagai tuan rumah.
Gadis pada tanggal 28 berkata dengan dingin, dia mengatakan apa yang dia katakan. Ketika dia mengatakan itu, dia tidak mengatakan bahwa dia harus mempelajari informasi kita sebelum membuat keputusan. Pria jantan, satu meludahi satu paku. Katakan, jika Anda keluar, itu seperti air yang terciprat, dapatkah dipulihkan? Petik 2. Ini, Sun Wei tidak tahu bagaimana membujuknya. Jika Zhao Jiancheng tidak menerima yang di depannya, reputasinya akan menjadi pukulan yang terlalu besar, apalagi kencan buta di masa depan, saya khawatir dia mungkin tidak bisa tinggal di akademi. Kebencian macam apa yang dimiliki tanggal 28 ini? Anda begitu kejam padanya. Oke, ekspresi kompleks di wajah Zhao Jiancheng berangsur-angsur menghilang, dan senyum pahit muncul di wajahnya. Kamu benar, Bung. Satu meludah dan satu memaku, karena saya telah mengatakan apa yang saya katakan, saya akan mengenalinya, jika tidak, bukankah itu luar biasa? Dalam hidup saya selalu berhati-hati. Bahkan, saya selalu sedikit rendah diri, sehingga saya telah merindukan gadis yang diam-diam saya cintai selama bertahun-tahun, dan saya bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengaku. Jika hari ini, jika aku mundur lagi, maka aku tidak pantas menjadi laki-laki. Pada tanggal 28, terima kasih atas bantuanmu kepadaku. Jika kamu bersedia bersamaku dan bersamaku dengan tulus, maka aku akan menerimanya. Apakah kamu mau apapun kelihatannya, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menyukaimu dan benar-benar bersamamu. Tidak peduli bagaimana penampilan seseorang, tapi aku percaya jika kamu bisa memasuki halaman dalam Shrek, hatimu pasti benar. Aku akan memperlakukanmu dengan baik, jika kamu mau, maka tolong berikan aku tanganmu. Petik 2, Bab 1228, dulu sulit. Sambil berbicara, Zhao Jiancheng mengendalikan daun lotus di bawah kakinya dan perlahan meluncur ke arah gadis ke-28 itu. Oke, aku tidak tahu siapa yang ada di kelompok anak laki-laki itu berteriak, dan kemudian, tepuk tangan terdengar satu demi satu, serta peluit yang penuh gairah. Zhao Jiancheng tidak gentar, dia juga tidak gentar ketika pihak lain mungkin bukan pasangan yang baik. Sebaliknya, saya memilih untuk menghadapinya dengan berani. Yang terpenting, dia juga berjanji bahwa dia akan bersikap baik satu sama lain, dan dengan tulus berusaha untuk menyukainya. Dia menepati janjinya dan menepati wajah anak laki-laki. Kedua daun teratai saling bersentuhan ringan, dan tangan kanan Zhao Jiancheng terulur pada saat ini. Ada ekspresi tenang di matanya, bahkan dengan sedikit kelegaan. Melihat tangan kanannya berada di depannya, gadis pada tanggal 28 itu menundukkan kepalanya sedikit dan diam. Zheng Longjiang di kejauhan meraung dan berkata, menurut aturan, gadis nomor 28, sekarang kamu adalah orang senior Zhao. Kamu bisa melepas kerudungmu. Tubuh gadis ke-28 itu sedikit gemetar, tetapi bukannya memegang tangan Zhao Jiancheng, dia mengangkat tangannya dan meraih ujung topi di kepalanya. Suaranya bergetar dan sedikit tersedak, kamu seperti itu. Merusak dirimu sendiri. Apakah ini pilihanmu? Petik 2. Sambil berbicara, dia perlahan melepas topi dari kepalanya. Mata semua orang tidak bisa membantu tetapi fokus pada wajahnya. Semua orang juga ingin melihat siapa siswi gendut yang memaksa Zhao Jiancheng menemui jalan buntu. Itu adalah wajah montok dengan kulit yang cerah dan kulit yang lembut. Meskipun gemuk, sulit untuk menyembunyikan sikap sebelumnya. Matanya besar dan cerah, dengan air mata di rongga mata mereka, menatap tatapan Zhao Jiancheng, seolah-olah kesal. Seolah akan menelannya. Melihat wajah aneh dan akrab ini, Zhao Jiancheng tidak bisa menahan perasaan sedikit lamban. Kamu orang bodoh. Di bawah tatapan kaget semua orang, sosok gemuk gadis ke-28 itu tiba-tiba mulai berubah, seolah-olah balon yang diledakkan tiba-tiba menjadi putus asa, dan sosok gemuknya perlahan menyusut. Segera sosok itu menjadi langsing. Pakaiannya menjadi lebih lebar, wajahnya lebih tirus, dan matanya yang besar dan cerdas tiba-tiba menjadi lebih menarik. Itu jelas gadis cantik yang cantik. Terlihat berusia 25 atau 6 tahun, sepasang mata indah menatap Zhao Jiancheng di depannya dengan sengit, dan air mata mengalir di pipinya tak terkendali. Peng peng, Zhao Jiancheng berseru, kakinya lembut, dan salah satu kakinya tiba-tiba melangkah ke dalam danau. Peng peng berseru, buru-buru mengulurkan tangannya untuk menyalin, meraih tangan kanannya yang masih terulur, dan langsung menariknya. Zhao Jiancheng dengan kasar menariknya ke dalam pelukannya dan memeluknya erat. Kamu,
Apalagi yang Peng Peng katakan, tapi dia langsung merasakan panas dari tubuh Zhao Jiancheng dan melihat air matanya yang tak terkendali mengalir. Peng Peng, apakah aku tidak bermimpi? Ini benar-benar kamu, itu benar-benar kamu. Seorang pria setinggi 7 kaki yang bangga, pada saat ini, menangis seperti anak kecil. Untuk sesaat, Peng Peng, yang ingin mengatakan apa-apa lagi, tidak bisa berkata apa-apa. Hanya menahannya dengan backhand, keduanya berpelukan dan menangis. Saat ini, semua orang secara alami dapat melihat bahwa ada cerita di antara keduanya. Jelas, mereka sudah saling kenal sejak lama, dan bahkan memiliki perasaan. Tetapi pada pertemuan kencan buta Sagot Fate hari ini, mereka dipersatukan kembali dengan cara ini, dan adegan di depan mereka pecah. Zheng Longjiang dan San Wei saling memandang, dan keduanya bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Mereka tidak bisa menebak siapa gadis gendut sebelumnya, tetapi mereka mengenal Peng Peng. Ini adalah salah satu bunga sekolah di halaman dalam. Selalu lajang, Zhao Jiancheng biasanya tidak menunjukkan pegunungan dan embun, dan penampilannya tidak begitu bagus mengapa dia tinggal dengan Peng Peng. Bagaimana situasinya? Setelah menunggu lama, Zheng Longjiang terbatuk dan berkata, dengarkan aku. Hari ini adalah Sagot Blinded. Hari ini adalah hari kegembiraan yang luar biasa. Kami sangat senang karena kami terlalu senang untuk berhenti. Menurut aturan, Anda juga. Ini adalah hubungan yang baik antara 3 kehidupan dan 100 tahun. Tapi, bisakah Anda menjelaskan kepada kami, apa yang Anda lakukan? Itu membuat kami jatuh dan meronta-ronta. Petik 2. Baru kemudian Zhao Jiancheng dan Peng Peng menyadari bahwa ini masih dalam pertemuan kencan buta Sagot Fate. Keduanya buru-buru berpisah dan menghapus air mata di wajah mereka, tetapi pada saat ini, mereka sepertinya hanya melihat satu sama lain di mata mereka. Peng Peng mengangkat tangannya dan meninju Zhao Jiancheng, apa kau tidak ingin mencari gadis gemuk? Cari saja, Zhao Jiancheng meraih tangannya, aku menginginkanmu, tidak ada orang lain. Kamu tidak dapat melepaskan telapak tanganku kali ini. Oh, bau asam ini. 2 sudah cukup. Kalian, masih banyak saudara laki-laki, saudara perempuan sekolah dan saudara perempuan sekolah lajang. Kamu akan punya waktu setelah menunjukkan kasih sayang. Saya tidak berpikir Anda akan menjelaskannya lagi. Setidaknya senior Zhao Jiancheng dalam bahaya dipukuli oleh kelompok. Petik 2. Mulut Zhao Jiancheng berkedut dan dia memelototi Zheng Longjiang dengan keras. Kemudian dia membuat lingkaran dan berkata, maaf, itu mempengaruhi semua orang. Saya berada di kelas yang sama ketika Peng Peng dan saya berada di halaman luar. Sebenarnya, saya sudah mulai saat itu. Aku menyukainya, tapi aku seperti ini, betapapun berharganya dia, aku hanya bisa diam-diam menyukainya. Petik 2. Yo, naksir. Zheng Longjiang segera meraung. Diam. Peng Peng menatapnya dengan marah, lalu segera berbalik untuk melihat Zhao Jiancheng. Zhao Jiancheng juga menatapnya. Dengan mata saling berhadapan, wajah mereka semuanya merah. Zhao Jiancheng melanjutkan, agar layak untuknya, saya bekerja sangat keras untuk memperbaiki diri. Saya terus berpikir, jika penampilan saya tidak bagus, dapatkah saya menebusnya dengan kekuatan saya? Setelah itu, kami dimasukkan ke halaman dalam bersama. Masih teman sekelas. Saat itu, pikirku, aku ingin mencoba dan berusaha mengejarnya. Tidak ada kesempatan yang lebih cocok selain pertemuan kencan buta Sagot Fate. Jadi, di pertemuan kencan buta Sagot Fate, aku siap menunjukkan cintaku padanya. Petik 2. Tapi siapa tahu, saat aku akan menunjukkan rasa cintaku padanya, ketika aku begitu bersemangat, aku ingin memastikan apakah yang bertopi di sisi lain adalah dia, tapi aku terpeleset dan jatuh ke dalam danau. Menurut aturan Sagot Blinded Conference, ini akan dihilangkan. Jadi saya melewatkan kesempatan. Petik 2. Berbicara tentang ini, Zhao Jiancheng menundukkan kepalanya sedikit malu, saya benar-benar terlalu pengecut. Setelah jatuh ke Danau Dewa Laut, saya sangat putus asa sehingga saya memiliki masalah dengan pengakuan saya. Wajah apa yang saya miliki untuk mengejarnya? Saya tidak memiliki keberanian. Hadapi dia lagi. Jadi aku lari. Aku lari keluar untuk melakukan tugas. Aku kembali setelah sekian lama. Petik 2. Ketika akhirnya saya menyesuaikan suasana hati, saya kembali ke halaman dalam dan ingin menemukannya dan mencoba mengejarnya. Tapi dia menolak untuk bertemu dengan saya, dan tidak berpartisipasi dalam Sagot Blinded berikutnya.
Aku akan membicarakan sisanya, kata Peng Peng tiba-tiba. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit galak, dan dia menatap Zhao Jiancheng dengan galak, dan berkata, kamu bodoh. Tidakkah kamu berpikir bahwa ketika kamu pergi ke sekolah bersama, aku tidak tahu apakah kamu mengintipku setiap hari? Jika tidak, jika Anda memiliki kesan yang baik, akankah saya membiarkan Anda mengintip? Apakah Anda bodoh? Petik 2. Pada saat itu, melihatmu bekerja sangat keras, aku sendiri berharap bisa diterima di halaman dalam, jadi semua orang berlatih keras dan tidak memiliki banyak pemikiran. Setelah akhirnya memasuki halaman dalam, aku mendapat kesempatan untuk pertemuan kencan buta Sagot Fate. Kamu jatuh ke dalam air. Aku benar-benar ingin menghajarmu. Kupikir, setelah jatuh ke air dan setelah kencan buta, kamu akan selalu datang kepadaku. Tapi siapa tahu, kamu bukan hanya orang itu tidak pernah datang, dia menghilang setelah bermain, dan dia menghilang selama lebih dari setengah tahun setelah dia pergi. Saat itu, aku putus asa, tahu. Petik 2, bab 1229, Zhao Jiancheng and Peng Peng. Zhao Jiancheng tersenyum pahit, pada saat itu, saya memilih untuk pergi karena saya melihat bahwa Anda tampaknya telah memilih orang lain. Hanya ketika saya kembali nanti saya menemukan bahwa Anda tidak punya pilihan. Siapa yang aku pilih? Yang aku pilih adalah adikku, agar dia punya kesempatan untuk mengaku kepada Dewi di dalam hatinya. Apa kau benar-benar bodoh atau palsu? Kau lihat dengan jelas. Peng Peng berkata bahwa dia marah. Sebut saja satu tempat. Saya, depresi Peng Peng sepertinya meledak saat ini, saya akhirnya kembali, dan datang kepada saya sekali. Setelah makan pintu tertutup, saya tidak pernah muncul lagi. Saat itu, saya benar-benar putus asa untuk pria ini. Seorang pria yang sangat rendah hatinya sehingga dia sangat penakut, bagaimana saya bisa menjadi laki-laki saya. Jadi, selama waktu itu, saya benar-benar putus asa dan berpikir untuk berkultivasi. Saya sudah tidak melihatnya lagi selama hampir 3 tahun. Petik 2, Zhao Jiancheng menundukkan kepalanya karena malu dan tidak menjelaskannya. San Wei mengatakan sesuatu yang adil, saudari Peng Peng, sebenarnya, kamu tidak bisa sepenuhnya menyalahkan senior Zhao. Alasan utamanya adalah kamu terlalu cantik, jadi dia akan lebih rendah. Benar, benar, benar. Zhao Jiancheng mengangguk berulang kali. Diam, Peng Peng memelototinya, dan Zhao Jiancheng segera berhenti dan menatapnya dengan gemetar. Peng Peng melanjutkan, jika bukan karena orang ini ketika saya pergi untuk melakukan tugas nanti, ketika saya dalam bahaya, dia akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan saya pikir dia akan melupakan saya sepenuhnya. Lebih dari setengah bulan yang lalu, si idiot ini datang untuk menanyakan apakah saya akan berpartisipasi dalam Sagot Blinded. Dia berani bertanya kepada saya tentang ini, tetapi dia tidak berani mengatakan kepada saya bahwa dia menyukai saya. Tahukah Anda bahwa saya pernah betapa putus asa? Aku benar-benar ingin menamparnya sampai mati. Jangan biarkan dia membahayakan dunia lagi. Petik 2. Zhao Jiancheng berkata sedih, kamu bilang kamu tidak datang pada saat itu. Kamu bilang kamu akan melakukan tugas. Peng Peng mencibir, lalu kamu lari ke sini, dan siapapun yang memilih kamu datang, kan? Kamu akan melupakan aku sepenuhnya, kan? Kamu juga putus asa untukku, bukan? Aku, Zhao Jiancheng menundukkan kepalanya tanpa malu-malu. Peng Peng berkata dengan sengit, lihatlah popularitasmu. Jika aku tidak memilihmu, apakah menurutmu seseorang akan menginginkanmu? Baru saja jika kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk menepati janjimu pada akhirnya, kamu benar-benar akan kehilangan aku selamanya. Tahukah kamu, sederhananya, kamu masih memiliki sedikit darah. Ketika dia mengatakan itu, dia memalingkan muka, dan berhenti menatap Zhao Jiancheng dengan marah. Zheng Longjiang berkata, Senior Zhao, waktunya telah tiba untuk menunjukkan keberanian Anda. Anda telah menjadi pemalu selama bertahun-tahun. Hari ini, di depan para guru dan semua orang, ayolah. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu kepada senior, tolong cepat. Zhao Jiancheng mengangguk penuh semangat, lalu meremas tangan Peng Peng, maaf, Peng Peng. Semuanya salahku. Rendah diri membuatku berani mengaku kepadamu saat menghadapimu. Mari aku telah menyia-nyiakan selama bertahun-tahun. Aku menyukaimu. Aku menyukaimu sejak pertama kali aku melihatmu. Belakangan, ketika suka semakin banyak, aku mendapati bahwa aku tidak bisa tidak jatuh cinta padamu. Faktanya,
Aku hanya di depan ketika saya datang ke pertemuan kencan buta. Saya berpikir, jika seseorang mau memilih saya akan mencoba melupakan Anda. Namun, ketika saya melihat Anda lagi, saya menyadari bahwa itu tidak mungkin. Dalam diri saya hatiku penuh denganmu, dan aku tidak bisa mentolerir yang lain. Peng Peng, terima kasih karena masih bertanya padaku, terima kasih. Petik 2. Pada akhirnya, dia tidak bisa menangis. Peng Peng akhirnya menoleh dan melihat ke arah anak laki-laki besar di depannya yang selalu pemalu, tetapi yang selalu sangat mencintainya. Matanya berangsur-angsur menghilang, dan yang tersisa hanyalah kelembutan. Dia mengangkat tangannya dan menangkupkan wajahnya, maafkan aku tidak boleh marah padamu. Jika aku tidak begitu kuat, jika aku berani, aku akan mengambil inisiatif untuk menemukanmu. Itu tidak akan menjadi masalah. Sebenarnya, kamu tidak pernah bukan pengecut. Seorang pria yang bersedia membayar harga hidupnya untuk menyelamatkan saya untuk saya, bagaimana dia bisa menjadi pengecut? Setelah saya kembali, tenanglah, saya telah memutuskan, tidak peduli apa, kali ini saya akan menangkap Anda. Jika saya tidak mengambil inisiatif, saya mengambil inisiatif. Jadi, ketika saya datang, saya tidak ingin pergi lagi. Petik 2. Saat dia berkata, tangannya membungkus leher Zhao Jiancheng, dan keduanya berpelukan erat. Dialog penuh kasih sayang antara keduanya tidak bisa tidak menjangkiti semua orang yang hadir. Tiba-tiba, ada tepuk tangan meriah dan sorak-sorai satu demi satu, mengirimkan berkah penuh bagi mereka. Zheng Longjiang tersenyum dan berkata, hari ini benar-benar awal yang baik. Saya tidak menyangka bahwa pertama kali saya menjadi pembawa acara, saya mengalami pembalikan yang begitu mengejutkan. Ini benar-benar sepadan dengan harganya. Namun, saya sebenarnya ingin tahu yang kedua. Area bayangan psikologis anak laki-laki saat ini. Datang dan ceritakan pada kami. Petik 2. Anak laki-laki kedua Zhang Yuanrong juga tersenyum pahit, dan kemudian membungkuk dalam-dalam kepada murid perempuan di seberang, kakak dan adik penuh belas kasihan. Aku tidak tahu harus berkata apa sekarang. Tapi nyatanya, aku tidak iri pada Zhao Senior dan Tuan Zhao. Cinta kakak Peng Peng, proses cinta mereka terlalu menyakitkan. Jika aku, dan menemukan gadis tercinta, pasti akan ternoda seperti gula merah, dan aku tidak bisa melepaskannya. Petik 2. Zheng Longjiang memberinya acungan jempol, tidak diragukan lagi, penampilan Zhang Yuanrong dalam sambutan ini cukup bagus, ditambah dengan rainbow martial spirit-nya yang keren, masih cukup menarik. Oke, sekarang tentukan pilihanmu, peri Sagot. Bocah nomor 2, siswa Zhang Yuanrong. Semua berkas cahaya telah dinyalakan kembali ketika Zhao Jiancheng dan Peng Peng meninggalkan lapangan, dan saat ini mereka mulai membuat pilihan baru lagi. Puff puff puff, puff puff puff. Sinar cahaya itu mati. Segera, kebanyakan dari mereka musnah, dan pada akhirnya 4 berkas cahaya tersisa, yang semuanya adalah siswi pendek. Zhang Yuanrong menghela nafas lega dan membungkuk lagi, dengan ekspresi bersyukur di wajahnya. Zheng Longjiang terkekeh dan berkata, ya, 4 peri Dewa Laut memilih untuk meninggalkan tiang lampu untuk junior kami Zhang Yuanrong. Lalu, yang berikutnya adalah siswa sekolah dasar halaman dalam baru kami, Lan Suanyu. Kami membutuhkannya, untuk mengingatkan semua orang tentang peri Sagot, dia telah menjelaskan sebelumnya bahwa dia sudah memiliki hatinya. Jadi, yang harus dihancurkan dihancurkan. Namun, yang benar-benar ingin saya lihat adalah orang yang memiliki hatinya juga memberi dia sudah pergi. Haha, bercanda, tolong mulai. Petik 2. Lan Suanyu memelototi arah Zheng Longjiang dengan marah. Jadi kutuk aku. Namun, sebuah pemandangan yang mengejutkannya muncul. Semua tiang lampu di sisi berlawanan tidak padam setelah Zheng Longjiang mengumumkan permulaannya. Benar, tidak satupun dari mereka dihancurkan. Semua berkas cahaya menyala, bahkan tidak bergoyang. Zheng Longjiang berkedip, lalu melihat ke arah Sun Wei di sebelahnya, dan kemudian berkata, bagaimana situasinya? Peri Sagot, ini sudah dimulai. Kamu bisa mematikan tiang lampu. Namun, tidak peduli apa yang dia katakan, tiang lampu tetap ada. Zheng Longjiang tidak bisa membantu tetapi berkata, apakah kalian semua memilih untuk menyimpan tiang lampu untuknya? Apakah dia sudah memiliki seseorang yang dia sukai? Kenapa kamu sangat tidak masuk akal? Kami ingin menjaga tiang lampu. Ada apa dengan seseorang yang kita sukai? Apakah tidak mungkin untuk bersaing?
Apakah mudah bagi Akademi Shrek kita untuk menghasilkan pria tampan setingkat ini? Kamu tutup mulut. Suara wanita yang mendominasi berkata begitu saja. Aku, Zheng Longjiang menyembunyikan wajahnya, ternyata kalian para wanita hanya melihat wajah. Kalian semua wanita acar ceker ayam. Ingin mati, kamu. Sun Wei langsung menyambar dengan mata pembunuh. Tidak, tentu saja istriku tidak. Zheng Longjiang berkata dengan senyum tergesa-gesa. Sun Wei mendengus, melihat ke arah Lan Xuanyu, dan berkata, tapi kakak perempuan itu benar. Perguruan kita memiliki pria yang begitu tampan, tidak bisakah kita mengingini? Bisakah kamu bersamanya, berpartisipasi dalam pertemuan kencan buta dan menjadi target kencan buta berarti setiap orang memiliki kesempatan. Bab 1230, saya akan berbicara setelah Anda memukul. Ya, hampir semua gadis berkata serempak. Kali ini, bahkan Lan Xuanyu tercengang. Jantungnya juga berdegup kencang, ini bukan pemandangan yang ingin dia lihat. Dia sudah bisa merasakan aura pembunuh menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia bisa mengerti bahwa gadis-gadis dari 33 Tianyi tidak mematikan tiang lampu untuknya, karena itu untuk memberinya wajah pemimpin regu. Tapi apa yang terjadi dengan kakak perempuan lainnya? Apa persaingannya? Zheng Longjiang menatap Lan Xuanyu dengan ganas. Tahukah kamu sudah menjadi musuh publik dari semua anak laki-laki. Lan Xuanyu tersenyum pahit, bukan salahku untuk terlihat tampan. Kamu perlu menemukan orang tuaku. Dia sebenarnya ingin menjadi seperti Zhao Jiancheng, cepat 1 lawan 1, dan kemudian membawa Bai Xiu-Xiu pergi. Itu stabil. Di kapal besar, Tang Wulin tidak bisa menahan senyum, pada saat ini, pikirannya penuh dengan kenangan yang bergema. Belum lama ini, dia juga pernah berdiri di permukaan Danau Dewa Laut. Meski Danau Dewa Laut tidak seperti yang ada di hadapannya, dia masih ingat dengan jelas pemandangan yang dialaminya di konferensi kencan buta nasib Dewa Laut. Zheng Longjiang tidak membiarkannya pergi, tetapi langsung berkata, bocah nomor 4 mulai mematikan tiang lampu. Puff puff, puff puff. Dalam serangkaian suara, puff puff, sisi yang berlawanan langsung redup. Tan Xiaodao membuka mulutnya lebar-lebar, menoleh untuk melihat ke arah Lan Xuanyu, dan kemudian di sisi yang berlawanan, bos, ini benar-benar jelek tanpa hak asasi manusia. Dia sudah agak ingin menangis saat ini. Untungnya, masih ada tiang lampu di seberang. Situasi Zhao Jiancheng pada saat itu muncul kembali. Sun Wei tersenyum dan berkata, sepertinya orang yang kamu tunggu telah menyediakan kesempatan untukmu. Kalau begitu, tolong keluar. Tan Xiaodao tidak sabar untuk mendesak daun teratai di bawah kakinya untuk meluncur keluar. Di sisi lain, gadis yang menjaga tiang lampu juga meluncur keluar. Tan Xiaodao melihat sosok yang dikenal di depannya, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, saya tidak berpikir Anda begitu baik. Tetapi hari ini saya tiba-tiba merasa bahwa Anda sangat baik. Diperkirakan hanya Anda yang dapat melihat saya. Ayo, hantu gos, datanglah ke pelukanku. Petik 2, menurutmu aku tidak baik, apa kau ingin aku memelukmu? Gadis di seberangnya, dengan tangan di pinggul, tiba-tiba berhenti di bawah kakinya. Tan Xiaodao terkejut, apa yang akan kamu lakukan? Gadis di sisi lain mendengus dingin, aku ingin aku bersamamu, jadi aku akan memukulku lebih dulu. Saat dia berbicara, cahaya dan bayangan menyala di depannya, dan saat berikutnya, lampu pedang ungu hitam sudah seperti ledakan, disertai dengan dentang, suara tajam, dan langsung menuju ke sampul Tan Xiaodao. Topi di kepala gadis itu terbang seketika dan hancur di udara, menampakkan wajah yang lembut. Itu adalah Piao Xiaoxu. Di depannya terdapat sebuah guzeng yang berwarna hitam seperti tinta, kedua ujung guzengnya diukir dengan berbagai corak yang menyeramkan. Itu adalah jiwa bela dirinya, Devil Zeng. Mulailah bertengkar jika Anda tidak setuju. Apakah ini masih kencan buta? Semua orang tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi Tan Xiaodao sepertinya telah menebak bahwa ini akan terjadi lama sekali, dan tidak peduli sama sekali. Cahaya pedang merah meledak, berubah menjadi cahaya merah menyilaukan untuk memotong cahaya pedang guzeng yang terbang ke arahnya. Suara siulan yang keras dan suara guzeng yang nyaring dan penuh pembunuhan terdengar hampir bersamaan. Untuk sesaat, permukaan Danau Poseidon seakan menjadi lautan mayat dan darah. Apakah saudara laki-laki dan perempuan sekolah saat ini menjadi begitu galak? Para murid halaman dalam yang menghadiri pertemuan kencan buta tidak bisa membantu tetapi menatap dengan kaget. Pada awalnya, mereka mulai berkelahi karena kombinasi aneh Tan Xiaodao dan Piao Xiaoxu.
Namun tak lama kemudian mereka dikejutkan oleh kekuatan keduanya. Berita bahwa 33 Tianyi memasuki pelataran dalam memiliki pengaruh besar tidak hanya di pelataran luar, tetapi juga di pelataran dalam. Murid halaman dalam belum dimasukkan ke halaman dalam dengan menyeberangi jembatan papan tunggal. Seperti mereka, situasi seluruh kelas yang memasuki halaman dalam secara kolektif bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, mengenai 33 Tianyi, apakah itu murid pelataran luar atau murid pelataran dalam, ada cukup banyak kritik. Di antara 33 sayap langit, yang lebih dikenal, yaitu, Lan Xuanyu dan timnya, telah mengalahkan siswa senior di kompetisi halaman luar. Buat kesan yang dalam, pada saat ini, Tan Xiaodao dan Piao Xiaoxu sama sekali tidak dikenal. Tapi kekuatan yang mereka tunjukkan sangat mengejutkan. Hanya kurang dari 1 tahun sejak memasuki halaman dalam, tetapi keduanya sudah berada di level Spirit Douluo 8 cincin. Bahkan seorang murid yang telah berada di halaman dalam selama 2 atau 3 tahun cukup baik untuk dapat mencapai level ini. Lagi pula, tidak semua orang jenius seperti Zheng Longjiang. Selain itu, mereka bukan hanya kekuatan ledakan dan penghancur yang kuat yang ditampilkan oleh jiwa bela diri kedua belah pihak dalam pertempuran ini juga mengejutkan. Hongming Dao dan Devil Zheng bertabrakan satu sama lain. Penerapan setiap kemampuan roh sudah tepat, dan ada aura yang menakutkan. Tiba-tiba, ada perasaan bermain-main. Ini memberi murid-murid halaman dalam pemahaman baru tentang 33 Tianyi. Anak-anak sekolah dan siswi ini dapat dimasukkan ke halaman dalam, sepertinya tidak ada cerita di dalam, kekuatannya masih sangat kuat. Kalian berdua hampir selesai. Ini kencan buta hari ini. Pulanglah dan bertarung lagi. Lan Xuanyu menepuk keningnya, dan berkata tanpa daya. Suaranya tidak nyaring, tapi jelas ditransmisikan ke permukaan danau. Mendengar apa yang dia katakan, dua orang yang telah bertarung sebelumnya tiba-tiba berhenti. Tan Xiaodao tersenyum dan berkata kepada Piao Xiaoxu, pernahkah Anda mendengar, bos telah berbicara? Bagaimana menurut Anda? Piao Xiaoxu mendengus dingin, dan berkata, aku tidak akan menikah denganmu sampai kamu tetap mengalahkanku. Ayo pergi dan tunggu bos melakukan kencan buta. Dua pria galak yang bertempur beberapa waktu lalu berkumpul dan pergi ke darat sambil berpegangan tangan. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya tanpa daya, di kelas, keduanya pasti bisa dianggap sebagai sepasang harta karun hidup. Alasan untuk menghentikan mereka adalah untuk mempercepat pertemuan kencan buta. Nantinya, mereka akan menghadapi tantangan yang hampir pasti akan muncul setelah Shrek Seven Devils diumumkan. Matikan lampu untuk melanjutkan. Gadis-gadis di sisi berlawanan terus menggunakan kekuatan mereka. Saat ini, tidak ada yang lebih gugup daripada Qianlei. Meskipun dia telah melakukan pekerjaan konstruksi psikologis dengan baik, dia tidak dapat menahan gugup ketika tiba gilirannya secara bertahap. Yuan Enhui menghibur, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Akui saja kesalahanmu setelah kamu kembali. Qianlei berkata dengan sedih, aku hanya pamer. Bukankah ini membuktikan bahwa aku kuat? Apakah itu benar-benar memalukan? Sebagai saudara, aku tidak bisa membohongimu. Ya, Yuan Enhui tersenyum dan menaburkan garam di lukanya. Apa yang Qianlei tidak sadari adalah bahwa Yuan Enhui pada saat ini mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan dan mengepalkan erat, menunjukkan bahwa dia juga tidak tenang di dalam hatinya. Akhirnya, giliran Yuan Enhui. Dia tanpa sadar memandangi sekelompok gadis di seberangnya. Pepatah bahwa nilai wajah adalah keadilan juga berlaku sepenuhnya untuknya, dan tiang lampu di sisi berlawanan menyediakan sebagian besar untuknya. Tapi beberapa masih musnah. Pada saat ini, Yuan Enhui tiba-tiba berteriak, kakak, kamu bisa mendukungku sebentar. Tiang lampu di sisi berlawanan berkedip, dan akhirnya tetap terang. Bagaimana situasinya denganmu? Qianlei menatap Yuan Enhui dengan heran. Yuan Enhui tidak melihatnya. Dia menghela nafas lega, dan berkata, tidak apa-apa. Aku hanya ingin menyalakan lebih banyak tiang lampu, bukan? Jaga dirimu. Ahem, Qianlei terbatuk, sekarang gilirannya. Ayo, sudah waktunya untuk mematikan tiang lampu untuk saudara Qianlei kita. Nah, itu baru saja berubah menjadi orangutan raksasa barusan. Zheng Longjiang menghasilkan uang untuk Qianlei, dan Qianlei tidak bisa menahan untuk tidak terburu-buru. Putus asa dengan dia. Puff puff puff, puff puff puff, puff puff puff. Hening sejenak. Situasi mematikan lampu ini hanya muncul sekali di Tan Xiaodao sebelumnya.
Anak perempuan masih menyimpan muka untuk anak laki-laki lain, setidaknya tidak secepat itu. Namun, tepat ketika Qian Lei hampir putus asa, dia mendengar suara lembut.